Pergi, berjalan lebih jauh. Datang ke sini. Aku akan memberimu kehidupan baru. Saudara Zhao, orang bodoh itu pergi ke kios Anda untuk menimbulkan masalah. Kamu idiot. Apa yang Anda lakukan? Pikiranku dipulihkan. Kamu idiot. Beraninya kamu memecahkan Teko Xingku. Tahukah Anda berapa nilainya? Berhenti. Bos Shen. Menindas orang bodoh. Keterampilan macam apa itu? Orang bodoh itu menghancurkan Teko Xingku. Berapa banyak uang yang akan saya bayarkan kepada Anda? 3.000. Ambil dan belilah sesuatu untuk dimakan. Ayo pergi. Kamu idiot. Anda benar-benar beruntung. Tersesat. Dunia menipu saya. Menghina saya. Dan membenci saya. Hanya Anda yang orang baik. Mengapa mata kiri? Sedikit menggelitik. Mengapa mata kiri saya terasa sedikit gatal? Mangkuk porselen putih palsu. Nilai modern, 50 yuan. Koin perak asli. Bernilai 800 yuan dari era Republik. Mata kiri saya. Saya benar-benar bisa melihat nilai item tersebut. Lalu bukankah saya akan begitu? Anda sekarang dapat mendapatkan penawaran dan menghasilkan uang. Hari ini pasti. Meraih penawaran untuk menghasilkan uang. Orang bodoh itu datang. Bos Shen memberinya banyak uang. Siapapun yang mendapatkan uang ini mendapatkan uang itu. Iya. Hai adik laki-laki. Ini adalah pedang perunggu Chu Overlord Barat. Harga asli 9.998. Sekarang aku menjual 200. Bagaimana dengan kesepakatan yang bagus? Pedang Tuan Chu Barat. Nilai produk harus 100. HMPH. Pedang perunggu. Yang berpakaian perunggu. Ini jelas stainless steel. Hei, kamu, bukankah Anda bodoh? Lihat ini. Karya otentik Wu Daozi. Barang palsu itu bernilai 10 yuan. Digambar dengan cukup baik. Menghela nafas. Jangan menggambarnya sendiri lagi. Menghela nafas. Dia tidak bodoh lagi. Memiliki mata ilahi saja tidak cukup. Anda harus bisa menemukan barang. Hanya dengan begitu Anda dapat menghasilkan banyak uang. Bukankah lelaki tua ini masuk ke bisnis? Ada stok. Cermin perunggu dinasti ini. Barang asli bernilai 30.000 yuan. Cermin perunggu dinasti Ming. Barang asli bernilai 30.000. Cermin perunggu dinasti Ming senilai 30.000 yuan. Akhirnya, saya menemukan barang antik. Kamu idiot. Kamu ingin mencuri hartaku. Ah, tidak. Saya pikir cermin itu terlihat cukup bagus. Saya akan melakukannya sendiri. Anak konyol. Izinkan saya memberitahu Anda. Cermin saya tidak sederhana. Sudah berakhir. Mungkin kamu ini adalah cermin yang pernah digunakan nenek saya. Sudah bertahun-tahun sekarang. Barang-barang lama. Jangan kaget. Tidak 800 yuan. Aku tidak akan memberikannya padamu. HMPH. Tidak mungkin. Ternyata saya berada di beberapa tempat. Baiklah kalau begitu. Saya hanya punya 200 yuan. Kesepakatan. Ah, bawa pergi. Sekarang. 30.000 sudah ada di tanganmu. Mata kanan saya. Dia benar-benar telah membangkitkan kemampuan untuk melumpuhkan. Begitulah cara saya membangkitkan kemampuan ini. Hei, barusan. Apa yang terjadi? Sepertinya dia saat ini membeku. Setiap sesi hanya dapat diatur selama 10 detik. Energi spiritual membangkitkan kemampuan ini. Ini pasti akan memperkuat kemampuan saya. Selanjutnya, saya perlu menghasilkan uang dan mendapatkan penawaran. Menarik lebih banyak energi spiritual dari barang antik.
Anak, izinkan saya memberitahu Anda, kakak kura-kura saya ada di sini di pasar barang antik. Itu juga sosok yang terkenal dan terkenal. Harta langka apa? Saya memiliki semua rumor di sini. Hei, kamu harus sering datang. Kura-kura bro. Saya pasti akan sering datang ke sini di masa depan. Saya pergi sekarang. Baiklah. Berhati-hatilah, tetapi tidak mengirimnya pergi. Ini bukan pasar barang antik harian. Apakah Anda bodoh? Apa yang dia pegang di tangannya? Sepertinya barang antik. Bawa padaku. Beri aku barang antik yang kamu miliki. Akhir. Bawa padaku. Bodoh. Beri aku barang antik yang kamu miliki. Akhir. HMPH. Siklus urusan surgawi. Kalian berdua menggertakku sebelumnya. Hari ini adalah pembalasan Anda. Pakaiannya cukup bagus. Bawa ke sini. Di mana Anda bisa menjual cermin perunggu ini? Pernahkah Anda mendengar hari ini, Dingruntang mengadakan acara penilaian? Kemudian saya harus membawanya. Mangkuk dan sumpit saya pernah digunakan oleh Kaisar Qianlong. Perhatikan baik-baik. Mungkin Anda bisa mendapatkan harga yang bagus. Aula Dingrun. Pameran penilaian. Bisakah saya menjual cermin perunggu saya di sana? Selanjutnya. Halo. Lihat cermin perunggu ini. Kelas elang. Kelas elang. Perhatikan lebih dekat. Oh, jangan buang waktu lagi. Masih menunggu penilaian. Apa yang menarik tentang itu? Itu hanya cermin perunggu biasa atau replika modern. Anda bahkan tidak bisa membedakan antara barang antik. Saya pikir itu adalah aula Dingrun Anda. Seberapa otoritatif itu? Hei, Anda. Tunggu. Bos Shen. Coba saya lihat. Oh wow. Jadi itu dia. Jadi dialah yang membantuku terakhir kali. Dia adalah pemilik Dingruntang. Ini dia. Cermin perunggu dinasti Ming. Tidak mungkin. Bos. Bagaimana Anda melihat ini? Sepertinya juga bukan dinasti Ming. Lihat ukuran ini. Dekorasi. Kenop cermin. Prasasti. Ini benar-benar dari dinasti Ming. Namun, hari ini, hari-hari acara penilaian Dingruntang. Beginilah cara Anda menilai harta karun. Kembali ke toko untuk melakukan pekerjaan sambilan. Bos Shen sebenarnya cukup mengesankan. Dia memiliki wawasan. Halo, Tuan. Saya pemilik Dingruntang, Chen Yuking. Cermin perunggu dinasti Ming ini. Saya akan menawarkan 30.000. Bagaimana menurut Anda? Ya, Anda bisa. Harganya sama dengan harga penilaian di Vinei saya. Pemiliknya tidak hanya baik hati. Bisnis juga adil. Harta karun untuk ditangkap di masa depan. Semua dijual kepadanya. 30.000 yuan sudah ada di tangan Anda. Tuan. Ini adalah kartu nama saya. Jika Anda memiliki harta yang baik di masa depan, ayo temukan saya. Saya akan pergi sekarang. Anak muda, ayo lihat. Saya semua harta yang baik di sini. Pemberat kertas giok putih dinasti Qing. Otentik, senilai 50.000. Pemberat kertas giok putih dinasti Qing. Otentik, senilai 50.000. Pemberat kertas giok putih ini cukup bagus. Bernilai 50.000. Bos. Berapa banyak yang Anda jual pemberat kertas itu? Ini adalah pemberat kertas giok putih dari dinasti Qing. Dijual seharga 100.000. Terlalu mahal. Beli jika Anda mau. Harta karun yang baik tidak menawar. Bos ini benar-benar tahu barang-barangnya. Tidak mudah untuk mengambil penawaran. Menghela nafas. Ini dia. Lagu dinasti Tembaga Glasir Merah Jun Porselen Sikat Washer. Bernilai 200.000. Bagaimana bos ini bisa digunakan sebagai ludah dan menyanyikan sumber daya alam surga? Bos. Apakah Anda menjual itu? Ini adalah ludah saya. Untuk apa Anda menginginkannya? Saya ingin membelinya untuk dibawa pulang. Ada semua jenis orang aneh. Tapi ludah ini. Saya sudah menggunakannya untuk waktu yang lama. Ada emosi. Jadi. Dan diberikan uang tambahan. Berapa banyak uang? 50. Jika Anda menginginkannya, ambil 50. Kemampuan untuk menjeda waktu. Sepertinya semakin kuat. Rasanya seperti saya bisa berhenti selama 30 detik sekarang. Jika saya menyerapnya, kekuatan spiritual yang cukup. Bukankah itu akan membuatnya tak terkalahkan? Cepat jual uang ini. Saya harus terus berburu barang antik. Liu Wen. Bisakah pembakar dupa ini disimpan atau tidak? Bos Shen. Pembakar dupa ini adalah bukti usianya. Ini cukup sulit. Saya perlu mempelajarinya lebih lanjut. Tuan Mu tiba. Bos Shen. Mungkinkah ada harta karun yang bagus? Lihat ini.
Ini dia. Mesin cuci sikat. Tuan Liu, lihat. Ini adalah artefak tua. Saya mengerti. Pola ini. Ini adalah pencuci sikat porselen Jun tembaga berlapis merah dinasti Song. Ini adalah porselen Jun berlapis merah. Ini melambangkan keberuntungan dan menarik kekayaan. Berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk dibayar? 200,000. Baiklah. Berikan 200.000 yuan. Dingruntang benar-benar bisnis besar. 200.000 diambil tanpa ragu-ragu. Tuan NU. Ini dia. Harta keluarga Anda. Ah, tidak. Yang saya tersangkut oleh tawar-menawar. Saya tidak menyangka Tuan NU memiliki selera yang begitu baik. Tuan NU. Berikut adalah 200.000. Wah. Saya akan pergi sekarang. Tuan NU, tolong tunggu. Ada yang lain? Karena Tuan NU dapat menemukan peluang tersembunyi, maka keterampilan penilaiannya pasti mengesankan. Aku ingin merepotkanmu. Bantu saya melihatnya. Pembakar dupa ini. Jika kita dapat menentukan tanggalnya, aku pasti akan membalasmu dengan murah hati. Penilaian harta karun. Itu untukku, sekarang dengan mata ilahiku. Bukankah itu mudah? Belum lagi ada uang yang bisa dihasilkan. Tidak masalah. Layak untuk dinasti King. Saat ini bernilai 2.000 yuan. Ini palsu. Namun, itu adalah palsu dinasti King tua. Pengerjaannya rata-rata. Tidak bernilai banyak. Tuan Meng. Anda menggelengkan kepala. Apa artinya itu? Benda ini palsu. Itu sama sekali tidak mungkin. Ketika saya membawanya kembali kemarin, dia juga membayar deposit sebesar 20.000 yuan. Hanya karena ini adalah objek lama. Ini hanya masalah pemberantasan. Iya. Tuan Liu, dia adalah penilai di asosiasi antik. Saya dipekerjakan secara khusus oleh Dingruntang. Ini tidak mungkin untuk tidak membedakan apa yang asli atau palsu. Jangan terlalu marah. Saya tidak mengatakan ini tidak tua. Ini dari dinasti King. Itu membuatku takut setengah mati. Lalu Anda hanya mengatakan itu palsu. Jangan mengatakan sesuatu sembarangan. Ini palsu dari dinasti King. Pada akhirnya, itu masih palsu. Barang palsu dari dinasti King. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Lihatlah pembakar dupa ini. Bagaimana dengan bentuknya? Ini adalah pembakar dupa 9 naga dari dinasti Song. Tapi masalahnya adalah, yang ini adalah replika dinasti King. Secara keseluruhan, itu sangat kasar. Pola naga di atasnya semuanya tidak jelas. Saya pikir Anda seorang penilai dari asosiasi antik. Sedikit berlebihan. Anda. Tuan Liu. Saya pikir Anda harus kembali lagi. Studi lebih lanjut di asosiasi antik. Penilai harta karun Dingruntang. Barang palsu tidak boleh diterima. Seperti ini. Ini dapat mempengaruhi reputasi toko. Baiklah. Karena kamu membiarkanku pergi, maka aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Anak. Kamu membuatku kehilangan pekerjaanku. Itu belum berakhir. HMPH, selalu bertugas. Tuan NU, terima kasih atas bantuanmu. Saya akan memberi Anda biaya penilaian 100.000. Bos Shen sangat murah hati. Aula Dingrun kami secara luas menyambut individu berbakat. Saya bersedia membayar 100.000 yuan sebulan. Kami mengundang Anda untuk menjadi penilai harta karun Dingruntang kami. Bagaimana? Bos Shen tidak perlu seperti itu. Apakah itu terlalu sedikit? Bos Shen, sebenarnya aku adalah pengembara yang orang bodoh di Antiquest Street. Engkau yang menyelamatkanku pada saat itu. Hei, mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu, datang saja pada saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dengan ini? Akan ada barang antik yang tidak bisa saya pahami di masa depan. Saya akan menelepon Anda ke sini untuk penilaian. Masing-masing berharga 100.000 yuan. Aku akan membayarmu kali ini terlebih dahulu. Kali ini. Dia harus membalas Bos Shen karena membantunya terakhir kali. Saya akan menghitung lain kali. Nah, ini. Oh, benar. Anda belum memiliki tempat tinggal, bukan? Untungnya, ada banyak kamar kosong di lantai 2 toko. Anda dapat pindah kapan saja. Secara kebetulan, saya belum punya tempat tinggal. Menginap di sini. Apakah itu nilai harta karun? Keduanya nyaman untuk menemukan penawaran. Maka saya akan dengan hormat menerima permintaan Anda. Sepakan. Dia terhubung dengan Dingruntang. Itu bukan hal yang baik. Oh, itu Brother Turtle. Apa yang baru saja Anda katakan? Berapa banyak uang? 2.000. Kura-kura bro. Anda benar-benar. Tidak ada yang berbicara sampai uang diberikan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jangan terlalu dekat dengan Dingruntang. Mengapa? Pasar barang antik ini. Awalnya adalah Menara Zhenbao. Wilayah pavilion penilaian harta karun. Sekarang, bagaimana kedua keluarga ini mungkin berbagi kue? Ini dialokasikan untuk Dingruntang. Saya pikir Dingrun Hall kehabisan waktu. Kurangi saja. Menara harta karun dan pavilion harta karun. Jadi begitulah adanya. Terima kasih atas pengingatnya. Karya dinasti Tang otentik senilai 1 juta. Brother Turtle memiliki beberapa barang bagus. Budak emas kecil dari dinasti Tang bernilai 1 juta. Kita harus menerimanya. Hai Turtle bro. Berapa banyak Anda menjual patung Buddha Anda? Sudah kubilang, nak, kamu memiliki selera yang enak. Buddha porselen ini adalah itu juga diwariskan kepada saya oleh nenek saya. Anda menginginkannya. Ambil 2.000 yuan. 2.000 yuan. Datang.
2.000 yuan. Tinggi 9,9 cm. Lebar 4 cm. Keramik eksternal. Emas murni di dalamnya. Kekuatan spiritual Buddha emas kecil itu secara mengejutkan berlimpah. Mata ilahi saya telah ditingkatkan lagi. Sekarang saya benar-benar bisa melihatnya. Data terperinci tentang barang antik. Tapi semakin meningkat. Semakin banyak kekuatan spiritual yang dibutuhkan, semakin banyak itu. Terobosan berikutnya. Anda mungkin membutuhkan kekuatan rohani dari 2 harta. Hai. Bos Shen. Tuan MU, bisakah Anda datang ke Ding Runtang? Saya memiliki sesuatu yang mendesak di pihak saya. Tentu saja. Saya akan segera pergi. Ding Runtang dalam masalah. Saya harus bergegas dan membantu. Pemilik Menara Zhenbao bernama Meng Sheng. Kemampuannya untuk menilai harta karun adalah yang terbaik. Dia hanya memiliki sedikit kesombongan. Anggap berita ini sebagai hadiah dari saya. Terima kasih, saudara kura-kura. Baiklah. Berhati-hatilah. Li Wen, kamu anak jalang. Tanpa diduga, saat dia melangkah keluar dari Ding Runtang. Jadi dia membawa orang untuk menimbulkan masalah. Siapa yang kamu hina? Anda hanya seorang tukang, dan Anda pikir Anda memiliki hak untuk berbicara. Bos Shen, bagaimana dengan Ding Runtang? Dulu ada Tuan Liu seperti ini, penilai yang sangat baik. Tapi sekarang, Tuan Liu sudah tiba. Menara Zhenbao kami ada di sini. Sekarang aula Ding Run Anda. Tidak ada penilai yang layak. Jadi bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada pelanggan kita? Kedua toko penilaian ini datang dengan sengit. Bos Shen, lebih baik kamu mengikutiku. Diizinkan aula Ding Run dan pavilion Zhenbao. Keduanya bergabung menjadi satu. PFFT. Siapa bilang Ding Runtang tidak memiliki penilai? Tuan MU. Hei, bagaimana denganku? Dia adalah penilai yang ditunjuk khusus dari Ding Runtang. Ini Anda. Untungnya, saya menemukan 2 penawaran. Dia benar-benar berpikir dia jenius dalam menilai harta karun. Bos Meng. Anak ini persis seperti itu. Orang bodoh dari jalan antik sebelumnya. Jadi begitulah adanya. Saya pikir itu adalah seseorang. Mengapa Anda tidak menerimanya? Mari kita lihat bagaimana itu. Baiklah. Karena Anda mengatakan bahwa Anda seorang penilai di Ding Runtang. Lalu mari kita identifikasinya di depan semua orang. Jika Anda dapat mengidentifikasinya, saya mengakui status Ding Runtang. Aku akan membayarmu 1 juta lagi. 1 juta. Bos Meng kejam. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasinya, aula Ding Run keluar dari pasar barang antik. Ding Runtang akan memberi saya kompensasi 1 juta. Bagaimana? Kata-kata itu diselesaikan. Sing, apakah kamu percaya diri? Jangan khawatir. Kali ini, situasinya serius. Jika Anda bisa memenangkan 1 juta, itu milik Anda. Saya akan memberi Anda biaya penilaian tambahan 500.000 yuan. Bos Shen, perhatikan sendiri. Saya memiliki mata ilahi penglihatan sinar X di tangan, dan mereka masih takut pada kecil ini. Katakan padaku, bagaimana perbandinganmu? Saya akan pergi dulu. Lihat ini. Ini adalah harta berharga dari pavilion penilaian harta karun saya. Mata ilahi terbuka. Toples Jenderal Agung biru putih dinasti Yuan, produk yang cacat dan inferior. Saat ini bernilai 50.000 selama dinasti Qing. Toples Jenderal Agung biru putih dinasti Yuan. Sayangnya, ini adalah produk yang cacat. Produk yang cacat dan inferior. Jika Anda tidak dapat menilai harta karun, maka diam. Jangan bicara omong kosong. Di sini. Ini jelas merupakan tanda perbaikan setelah kerusakan. Suara-suara semuanya terasa tidak menyenangkan. Izinkan saya memberi Anda penilaian. 50.000 yuan. Hanya 50.000. Benarkah? Terima kasih, bos. Ini adalah pavilion penilaian harta karun Anda. Harta karun toko. Tidak terlalu bagus. Keterampilan apa keterampilan Anda dalam menilai sepotong porselen biru putih? Jika Anda memiliki kemampuan, nilai ini. Penilaian, cincin saya ini. Cincin macam apa ini? Itu hanya cincin giok kuning. Mata ilahi terbuka. Naga kuning adalah peringatan otentik. Dinasti Ming, saat ini bernilai 800.000. Menarik. Cincin giok kuning ini. Di dalamnya ada cincin naga kuning. Hei, apa yang Anda lakukan? Cincin ini. Ini adalah peringatan naga kuning dinasti Ming. Bagaimana dengan nilai? 800,000. Ini awalnya cincin giok. Setelah Anda menghancurkannya, itu akan menjadi cincin naga kuning. Yang ini diperhitungkan. Seri. Hei, berhenti di sana. Mengapa Anda berlari? Pertaruhan bahkan belum berakhir, dan Anda ingin berlari. Bukankah Menara Zhenbao Anda benar-benar sesuatu? Di sini, tentu saja, masih ada harta karun yang belum dinilai. Bos Meng tidak keberatan. Setelah penilaian, putuskan apakah itu menang atau kalah. Apa yang Anda maksud untuk mengidentifikasi? Patung Buddha ini. Saya yakin, dibandingkan dengan cincin naga kuning Anda, nilai yang lebih tinggi. Hahaha. Ini adalah barang-barang Anda. Aku melirik. Dia hanyalah patung Buddha keramik biasa. Dia bahkan bisa mengungguli saya. Cincin naga kuning 800.000 yuan ini. Tapi bagaimana jika saya menang? Anda tidak hanya memberi saya 1 juta. Dan kamu harus memberiku cincin naga kuning juga. Ini adalah kematian pacaran Ding Run Hall Anda. Saya setuju. Saya yakin saya akan memenangkan babak ini.
Ini bukan keramik, tetapi Buddha emas. Bos Meng. Apalagi yang bisa dia katakan kali ini? Ini. Bawa ke sini. Taruhan 1 juta dan cincin naga kuning. Dan 1 juta lainnya. Ayo pergi. Tunggu. Bos Shen. Buddha emas dan cincin naga kuning ini. Saya mengambil total 1,8 juta. Ini. 1,8 juta, ditambah biaya penilaian 500.000 yang saya janjikan kepada Anda. Totalnya 2,3 juta. Ah, itu sangat berharga. Bantu saya mendapatkan 1 juta ini, ditambah 2,3 juta Bos Shen. Letakkan semuanya di kamarku. Baiklah. Sebanyak 3,3 juta. Sekarang saya seorang jutawan. Dengan mata ilahi ini, menghasilkan uang dengan mengambil penawaran itu cepat. Musing. Terima kasih atas masalah ini. Apa rencana Anda selanjutnya? Tentu saja, mereka terus mengais penawaran. Bantu Bos Shen mengumpulkan harta karun dari seluruh dunia. Saya akan menghasilkan uang di sepanjang jalan. Semoga berhasil. Menghela nafas. Turtle bro, aku kembali lagi. Ada apa dengan Turtle bro? Merasa suram. Tidak ada yang serius. Saya baru saja kehilangan sedikit uang dengan berjudi pada batu giok. Berjudi di atas batu. Benda apa itu? Anda bahkan tidak tahu tentang perjudian batu. Apakah Anda berada di pasar barang antik ini? Berjudi di atas batu? Ya, Anda bisa menghasilkan banyak uang. Menghasilkan banyak uang. Ah. Misalnya, sama seperti ini. Yang ini. Ini terlihat seperti batu. Mata ilahi terbuka. Varietas Yunuo bernilai 40.000. Menghela nafas. Ada batu giok di sini. Tentu saja ada. Izinkan saya memberitahu Anda, perjudian batu itu adalah tentang batu giok. Semakin baik kualitasnya, semakin tinggi harganya. Apa yang paling mahal? Tentu saja, itu Imperial Green, yang bernilai tinggi. Artinya tidak ada retakan atau kotoran. Masing-masing berharga lebih dari 1 juta, bahkan puluhan juta. Sangat tinggi. Sayang sekali, sangat sedikit orang. Dia bisa melihat melalui bagian dalam batu giok. Lihat saya. Dia telah terlibat dalam lingkaran perjudian batu giok selama bertahun-tahun, dan mereka terus jatuh ke dalam perangkap. Bukankah ini jurusan yang cocok dengan jurusan? Mata ilahiku. Itu tepat untuk melihatnya, kondisi di dalam batu giok. Saya hanya ingin membelinya. Jika Anda memiliki yang Imperial Green, itu sudah cukup. Saudara penyu akan datang. Saudara kura-kura akan membawaku ke sana. Aku akan membawamu berjudi di atas batu. Tidak, tidak. Anda tidak tahu. Berjudi pada batu giok di sini terlalu berisiko. Ketika pisau habis, pisau menjadi kaya. Anda akan kehilangan uang saat itu. Bukankah kamu akan memukulku sampai mati, Bro Turtle? Percayalah padaku. Ambil batu Anda, misalnya, saya menilai ada batu giok di dalamnya. Tapi itu tidak berharga banyak. Anda bahkan tidak tahu tentang perjudian batu. Saya tidak percaya Anda. Jika Anda tidak percaya kepada saya, buka saja dan lihat sendiri. Baiklah. Tunggu saja. Baiklah. Kamu punya beberapa keterampilan, anak. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Ayo pergi. Hijau Kekaisaran. Kami di sini pada waktu yang tepat. Orang itu bertaruh pada batu sekarang. Hijau Kekaisaran. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Saya memperkirakan ratusan ribu akan hilang. Inilah yang dimaksud dengan perjudian batu. Sebenarnya terlihat cukup menarik. Bos. Hari ini, toko kami telah meluncurkan stok baru. Siapa lagi yang ingin datang dan bersenang-senang? Orang ini tidak bisa melakukannya, bukan? Lihat, saya tidak berani bermain. Mata ilahi terbuka. Jenis kaca giok bernilai 2 juta. Ada stok. 2 juta batu giok tipe kaca. Hanya sedikit kecil. Jika tidak, itu akan lebih berharga. Semua orang. Bagaimana orang yang pemalu bisa menghasilkan banyak uang? Musing. Jika Anda bertanya kepada saya, badge ini tidak terlalu bagus. Izinkan saya mencobanya. Menghela nafas. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan? Bos Wang. Temanku ini datang untuk berjudi batu giok untuk pertama kalinya. Saya tidak terlalu tahu banyak tentang pasar ini. Pemula? Ya, tidak ada salahnya. Sekali tidak dikenal, tapi 2 kali akrab. Apa yang ingin dimainkan teman ini? Tanpa diduga, kekuatan spiritual yang berasal dari batu giok ini, itu juga bisa memperkuat kekuatanku. Hanya sekali lagi. Mata ilahi saya dapat ditingkatkan. Hei, bos. Berapa harga yang satu ini? Stok baru ini sedikit lebih mahal. Demi kedatangan barumu. Hanya 100.000. Ah, Muxing. Apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali? Baiklah, saya akan menerimanya. Beraninya Anda memintanya? CK-CK, 100.000 hilang.
Apakah sudah dikirim? Oh tidak, sayang sekali. Tapi ini adalah pertama kalinya Anda berjudi di atas batu. Itu normal untuk tidak mengirimkannya. Bos. Ya, itu berbasis kaca. Apa? Ini sebenarnya tipe kaca. Jenis kaca apa? Ini. Apakah ini masa perlindungan pemula? Saya akan pergi. Amusing, kamu telah menjadi kaya. Saya hanya beruntung dan beruntung. Dengan mata ilahi di tangan. Mendapatkan item tingkat atas bukanlah hal yang mudah. Orang ini beruntung hari ini. Ingin mencobanya? Produk premium toko kami. Ya, Anda bisa. Koin-koin ini memiliki harga yang sama. Semua berada di 1 juta. Saya lebih merekomendasikan bagian ini. Mereka pasti akan mendapatkan Raja Hijau Kekaisaran. Mata ilahi terbuka. Nilai batu, 0. Jika itu orang lain, dia benar-benar dibodohi oleh Wang Mazi. Batu ini tidak berharga. Imperial Green bernilai 3 juta. Saya akan pergi. Benar-benar ada hijau kekaisaran. Bernilai 3 juta. Namun, kulit batu ini cukup tebal. Anda perlu membuat beberapa potongan ekstra. Bos, bisakah ini sedikit lebih murah? Harga minimum untuk bagian ini adalah 800.000. Mungkin 500.000 kurang. Baiklah, 500.000 yuan adalah 500.000. Hijau kekaisaran ini benar-benar luar biasa. Kekuatan rohani yang melimpah, itu benar-benar meningkatkan mata ilahi saya secara langsung. Jika demikian, saya akan mencoba Divine Eye yang ditingkatkan. Mari kita mulai memotong. Batu ini cukup besar. Saya akan memotong dari samping terlebih dahulu. Hijau kekaisaran. Potongan pertama tidak menghasilkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Oh tidak, sayang sekali. Bos ini tidak menjual pada upaya pertama. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 10.000 yuan. Anda menjual batu ini kepada saya. Aku akan memberimu berapa ribuan kembali. Bagaimana menurut Anda? Amusing. Manfaatkan situasi saat ini. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menjual dengan harga murah. Bagaimana jika tidak ada apa-apa di dalamnya? 500.000 yuan itu hanya terbuang sia-sia. Hahaha. Saudara, meskipun Anda mendapatkan batu giok tipe kaca, tapi tidak ada yang bisa mengirim setiap saat. Jangan terlalu mempercayai keberuntungan Anda. Berbalik adalah pantai. Terus potong. Dan tidak mengindahkan kata-kata lelaki tua itu. Makanan ada tepat di depan Anda. Kaisar berwarna hijau. Apa? Kaisar hijau lain telah muncul. Ini hijau kekaisaran. Saya telah berjudi batu giok selama bertahun-tahun. Itu tidak pernah muncul. Oh tidak, Bos Wang. Tempat ini benar-benar menjual barang. Ibu kota hijau kekaisaran. Hai Turtle Bro. Saya bersenang-senang hari ini. Aku akan mentraktirmu makan. Baiklah. Menghela nafas, saya hampir lupa. Kapan akan membayar juta yang ini adalah bos utama. Ketika aku punya uang, aku pasti akan membayarmu kembali. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Bos Wang, apa maksudmu dengan itu? Itu berhutang padaku 5 juta. Sekarang kalian berdua bersama lagi. Kemudian biarkan kedua potong batu giok ini disimpan untuk melunasi hutang. Apa bedanya bagiku jika dia berhutang uangmu? Saya tidak peduli. Anda benar-benar tidak masuk akal. Saya tidak pernah berhutang uang sebanyak itu padanya. Sejak awal, saya berhutang padanya 300.000. Tapi apa yang terjadi? Minat digabungkan. Hanya itu yang ada. Yuang Mazi, kamu masih meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Amusing. Selama kamu bersedia membantuku, masalah riba diselesaikan. Aku akan memberimu mutiara bercahaya ini. Mata ilahi terbuka. Mutiara bercahaya, otentik. Bernilai 5 juta. Mutiara bercahaya leluhur. Senilai 500 meter kubik. Bagaimanapun, Wang Mazi ini, dia tidak berencana untuk membiarkanku pergi. Kemudian selesaikan akun lama dan baru bersama. Kura-kura bro, saya akan membantu Anda melunasi tagihan ini. Sungguh. Anda, ayo cepat pergi, jangan biarkan itu mempengaruhi penampilanku. Baiklah. Hei, masih ingin lari. Dapatkan. Akhir. Sepertinya imobilisasi saya telah naik level. Tidak hanya bisa menenangkan banyak orang, dan itu bahkan lebih lama. Menemukannya. Mata ilahi terbuka. Kalung giok hijau kekaisaran bernilai 4,5 juta. Uang masih ini sebenarnya dan harta yang luar biasa bernilai 4,5 juta. Kalung giok hijau kekaisaran. Maka saya akan menerimanya tanpa ragu-ragu, tanpa diduga.
Menyerap begitu banyak kekuatan spiritual masih belum cukup sepertinya. Lain kali. Ini bukan hanya tentang meningkatkan mata ilahi sesederhana itu. Itu pasti membangkitkan kemampuan baru. Tetapi untuk mencapai terobosan berikutnya, saya khawatir Anda akan membutuhkan 5 buah. Hanya harta yang bernilai banyak yang sepadan. Sepertinya, Anda harus mengambil penawaran. Hanya lebih banyak harta karun yang dapat ditemukan. Wang Mazi. Beraninya kamu mengacaukanku. Itulah harganya. Penjelasan. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Kura-kura bro. Anda benar-benar cepat untuk melarikan diri. Amusing, kamu kembali. Wang Mazi dan yang lainnya, itu sudah diselesaikan. Hibah. Anda benar-benar membantu saya mendapatkannya kembali. Kali ini, Anda benar-benar telah banyak membantu saya. Ini dia. Dia menyerap kekuatan spiritual dari mutiara bercahaya. 4 barang hilang. Saya dapat membuka kemampuan baru. Mutiara bercahaya ini. Kakek saya yang membelinya melalui hiruk pikuk. Pertarungan terbalik. Kuburan siapa yang harus digulingkan? Oh wow. Mungkinkah janda permaisuri Cisi yang ada di mulut? Saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Mutiara bercahaya. Sumber, barang pemakaman biasa. Ternyata itu hanya barang pemakaman biasa. Meskipun itu bukan janda permaisuri Cici, tapi itu masih cukup berharga. Menjumlahkan bagian depan dan belakang bersama-sama. Mungkin lebih dari 10.000 yuan. Kembali ke Dingran Hall untuk mencairkan. Kura-kura bro. Kemudian saya akan menerima mutiara bercahaya ini. Hilang. Berhati-hatilah. Sibuk. Amusing. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak harta? Saya pergi berjudi batu giok sore ini. Ini dia. Giok tipe kaca. Bening dan transparan, seperti kaca asli. Anda bahkan mendapatkan Imperial Green. Yang ini juga dibuat terbuka. Ini adalah hadiah dari seorang teman. Ini dia. Malam itu, mutiara bercahaya. Sungguh. Ini bernilai setidaknya 5 juta. Totalnya 14,5 juta. Akhirnya, ia telah memasuki jajaran jutaan. Bos Shen, tolong berikan uang ini. Transfer ke akun saya. Ngomong-ngomong, Anda telah menghabiskan sepanjang hari berburu harta karun seperti itu. Dia pasti belum makan. Saya meminta Jinggui memasak untuknya. Ayo tinggal dan makan bersama. Baiklah. Hidangan panas sudah siap. Ini adalah spesialisasi saya, ikan mandarin tupai. Berharga dan berharga, keterampilan memasak Anda. Jauh lebih mengesankan daripada keterampilan penilaian Anda. Saya mempelajari penilaian saya dari Bos Shen. Dia tidak benar-benar belajar banyak. Jinggui, kamu harus duduk dan makan denganku. Beri makan Paman Chen. Bos Shen, saya punya banyak porselen di sini. Itu baru saja diangkut ke sini. Ingin memeriksa barangnya? Baiklah. Sampai jumpa besok. Ah, Muxing. Anda mungkin tidak akan memiliki banyak hal untuk dilakukan besok, bukan? Tidak ada yang serius. Jadi, maukah Anda ikut dengan saya? Rumah lelang ibu kota? Ya. Di mana itu? Ini adalah rumah lelang terbesar di Beijing. Ada arus barang antik yang sangat besar di dalamnya. Ada banyak hal yang sulit diidentifikasi. Barang antik disimpan di dalam. Jika Anda mengambilnya, Anda akan mendapat untung. Itu semua tergantung pada siapa yang memiliki selera terbaik. Kudengar akan ada banyak orang di dalam. Jauh lebih rendah. Menemukan harta karun dengan harga pasar. Saya memiliki mata ilahi penglihatan sinar X di tangan. Itu bukan apa yang bisa Anda lihat. Ini praktis dibuat khusus untuk saya. Anda tidak hanya dapat mendapatkan penawaran dan menghasilkan uang, itu juga dapat dengan cepat menyerap energi spiritual. Tingkatkan dan terobos kemampuan baru. Aku mengerti, tentu saja aku akan pergi. Ah, Bos Shen ada di sini. Ini Bos Chu dari Menara Jubao. Saya sangat tertarik dengan pengiriman hari ini. Halo, Bos Chu. Tanpa diduga, Anda juga tertarik dengan badge porselen ini. Jangan mainkan game palsu ini denganku. Menemukan penawaran di rumah lelang di ibu kota. Biarkan kekuatanmu berbicara untuk dirinya sendiri. Sepertinya pengunjungnya tidak ramah. Ini dia. Ini adalah Muxing. Dia adalah penilai aula Dingseng saya. Ah, semuanya, lihat barangnya. Amusing. Baris ketiga adalah yang kedua dari kiri ke kanan.
Porselen Jun, produk cacat berharga 100 yuan. Apakah itu tidak diperbolehkan? Penilai Anda dinding runtang. Tidak benar-benar diperbolehkan. Perhatikan saya. Ini jelas merupakan toples porselen kiln resmi. Saya kira. Ini seharusnya dari dinasti Song. Bos Chu, perhatikan baik-baik bagian bawah toples. Ternyata itu adalah rencana cadangan. Sepertinya Bos Chu, kamu juga tidak bisa menangani ini. HMPH, tidak pernah mengetahui batas langit. Ketika saya menemukan harta karun yang bagus, meninggalkan dinding runtang dengan tangan kosong. Ini ada di tangan Bos Chu. Itu juga merupakan produk yang cacat. Sepertinya badge ini tidak benar-benar harta karun. Mungkinkah kali ini dia datang secara tidak sengaja? Paman Chen, ada harta karun lainnya? Ini semua adalah kumpulan barang baru yang telah tiba. Tentu saja. Tentu saja, masih ada sisa sebelumnya, mungkin semuanya. Palsu yang tidak berharga sekarang tidak berharga. Karena kita di sini. Cobalah keberuntungan Anda lagi, mungkin itu barang lama dari sebelumnya. Mampu menggunakan harga yang lebih rendah, menemukan kebocoran. Paman Chen, saya ingin melihatnya, harta karun yang ditinggalkan dari sebelumnya. Yang kalah hanya pemborosan. Berhentilah membuat begitu banyak alasan. Itulah yang tersisa minggu lalu. Teko 3 warna berbentuk melon. Otentik, dinasti Jin, bernilai 6 juta. Saya tahu itu. Di antara barang antik yang tersisa dari sebelumnya, pasti akan ada stok. Perjalanan ini sepadan. Hei, Paman Chen, berapa panci kecil ini? Itu saja yang tersisa. Jika Anda menginginkannya, saya akan berikannya kepada Anda. Harga biaya adalah 50.000 yuan. Baiklah, saya menginginkannya. Diserap. Kekuatan spiritual dari teko 3 warna berbentuk melon. Dia masih membutuhkan kekuatan spiritual dari 2 harta karun. Saya dapat membuka kemampuan baru. Penilai Dingwen Hall Anda tidak benar-benar diperbolehkan di tumpukan sampah. Temukan pot labu modern. Ah. HMPH. Ini lucu. Bos Chu, saya berkata, Anda tidak bisa melakukan ini. Kamu masih tidak percaya padaku. Buka mata lebar-lebar dan lihat dengan sangat baik. Yang ini. Ini terjadi pada masa dinasti Jin. Teko 3 warna berbentuk melon. Amusing. Pot labu biasa-biasa saja ini. Itu sebenarnya dinasti Jin. Teko sancai berbentuk melon. Ah. Tidak mungkin. Bos Chu. Ini adalah harta karun baru lainnya. Ini Profesor Liu. Profesor Liu, Anda di sini. Anak ini. Temukan pot labu di tumpukan sampah. Mari kita bicara tentang apa itu tusuk 3 warna dinasti Jin. Anda adalah penilai, profesor lain. Cepat dan datang dan ungkap yang palsu. Ada hal-hal seperti ini. Datang, izinkan saya melihatnya. Profesor Liu. Silakan lihat. Oh sayang. Oh sayang. Warna ini tidak salah. Ini adalah sancai emas asli. Ini sudah ada di tanganku begitu lama. Saya tidak bisa mempercayainya. Anak muda, kamu benar-benar memiliki mata yang tajam. Oh, Profesor Liu, Anda menyanjung saya. Profesor Liu, lihat lebih dekat. Tidak mungkin. Saya belum pernah melihat bentuk seperti ini sebelumnya. Kitab nyanyian mengatakan, melon lunak. Orang-orang baru lahir. Dari bumi ke Ju dan Qi. Bejana berbentuk melon ini dibuat. Ini juga tidak mengherankan. HMPH, anak ini hanya beruntung. Apakah ada yang lain? Harta karun lainnya. Saya ingin memilih satu juga. Bulan lalu, masih ada sekumpulan kaligrafi dan lukisan yang tersisa. Lihatlah. Ini jelas palsu. Lukisan kuda berlari Su Beihong. Otentik, bernilai puluhan ribu. Saat ini, itu adalah lukisan berlapis ganda. Ternyata itu adalah lukisan kuda berlari-lari 10 juta. Kuda Su Beihong terkenal. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini. Itu normal jika mereka tidak bisa melihatnya. Ini adalah satu hal, lukisan lapis ganda yang dirancang dengan cermat. Lapisan permukaan direplikasi. Jadi terlihat seperti palsu. Selama saya menyerapnya, kekuatan spiritual dari lukisan kuda berlari ini baru saja akan membuka kemampuan baru, selangkah lebih dekat. Paman Chen, berapa harga lukisan kuda berlari ini? Lukisan kuda berlari kaki Master MU memang merupakan persembahan yang layak. Tapi keterampilan melukisnya memang cukup bagus. Itu kemudian dikuasai untuk meniru tiruan berkualitas tinggi. Jika Anda benar-benar menginginkannya, maka saya menginginkannya. 300.000 yuan sudah cukup untuk impas. Baiklah, saya akan menerimanya. Eagle Grade, Anda juga menginginkannya. Saya tidak bisa membelinya sendiri dan bersenang-senang. Dan seterusnya. Apa yang Anda lakukan, Paman Chen? Lukisan kuda berlari ini, saya akan menyediakan 400.000. Saya menginginkannya.
Bos Chu, Anda baru saja mengatakan Musing membawa palsu. Mengapa penawaran dimulai lagi sekarang? HMPH, saya akhirnya mengetahuinya. Anak ini pasti tidak akan menghabiskan banyak biaya beli bayi palsu. Saya hanya mengikutinya dan membelinya. Maka saya harus berterima kasih kepada Bos Chu mengenai kemampuan penilaian saya. Ujian. Bos Chu, lalu perhatikan baik-baik. Ini tiruan. Tidak apa-apa membiarkan Anda memilikinya. Datang. Baiklah, coba saya lihat. Dengan keterampilan penilaian Bos Chu. Bahkan jika itu asli, dia juga tidak tahu di tangannya. Bos Chu, masih menaikkan harga? Menghela nafas. Saya telah melihatnya. Karya otentik oleh Tang Bohu. Lukisan ini agak kurang. Saya tidak ingin lagi. Datang. Baiklah, saya menerimanya. Perjalanan ini sepadan. Tidak hanya dia menghasilkan 16 juta. Dan yang hilang hanyalah kekuatan spiritual harta karun itu. Anda dapat membuka kemampuan baru. Menghela nafas, pemuda. Saya sudah membeli lukisan kuda berlari kaki ini. Wawasan Anda benar-benar unik. Apakah Anda sudah melihatnya? Rahasianya ada di dalam. Ini, Profesor Liu, anak ini hanya bermain trik. Berhentilah diam dulu. Pemuda. Sekarang lukisan ini sudah menjadi milikmu. Aku hanya ingin mentraktirmu. Bantu saya menjelaskan kebingungan saya. Baiklah. Ini memiliki 2 lantai. Ini dia. Lukisan kuda berlari kaki yang otentik. Mengapa saya tidak membelinya sekarang? Profesor Liu, ini adalah keterampilan mengupas lapisan kedua. Aku tidak menyangka akan membodohi kamu juga. Ini adalah kehilangan Jingzhou yang ceroboh. Mengesankan. Ini adalah bayi kita. Itulah yang telah saya lihat sekarang. Ayo pergi dulu. Saya akan pergi sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka itu. Anda benar-benar bisa pergi dari masa lalu. Harta karun yang tersisa ada di dalamnya. Menemukan 2 celah besar. Di dalam tumpukan harta karun itu, baik produk cacat atau diproduksi secara massal. Sebenarnya, sebelum saya menilai harta karun itu dilakukan karena kebutuhan. Kedua bagian ini digabungkan. Totalnya 16 juta. Berharga dan berharga. Ini dia. 16 juta koin ditransfer. Menghela nafas. Dana tiba 16 juta NTD. Musing, kamu luar biasa. Penawaran lain. Anda harus mempelajari penilaian dengan rajin mulai sekarang. Anda juga dapat mendapatkan penawaran. Ngomong-ngomong, saudara Sing, saya juga menemukannya. Lihatlah saudara Sing, untayan manik-manik 2 ini. Saya menghabiskan 50.000 untuk mendapatkannya. Mata ilahi terbuka. Manik-manik 2 Buddha, bagian dinasti King otentik. Bernilai 500.000. Tentu, itu berharga dan berharga. Ini dari dinasti King. Setidaknya bernilai 500.000. Sungguh. Itu bagus. Menghela nafas, berharga dan berharga. Di mana Anda mengambilnya? Di sini di pasar barang antik. Ada seorang biksu pengembara yang menjalankan kios. Saya melihatnya. Semua barang bagus. Dia mengatakan ini semua adalah peralatan ritual yang dikuduskan. Bahkan Jin Gui bisa saja ada di sana. Menemukan manik-manik 2 Buddha senilai 500.000. Kemudian saya harus mencari tahu lebih lanjut. Anda bahkan mungkin menemukan harta karun yang luar biasa. Buka kemampuan baru. Apakah orang itu masih ada? Seharusnya masih ada sekarang. Tapi dia berkata, dia akan pergi besok. Baiklah, aku akan mencarinya. Aku akan membawamu ke sana. Saudara Sing, ini adalah tempatnya. Ada beberapa hal. Mata ilahi terbuka. Mereka semua adalah harta karun. Bagaimana saya bisa membiarkan ini pergi? Seorang biksu tinggi. Halo. Aku berniat membawamu ke sini. Bawa semuanya pergi. Sebutkan harga Anda. Dermawan ini. Jangan menyimpan pikiran serakah. Anda dan saya ditakdirkan untuk menjadi alat ritual ini. Anda dapat memilih sesuai keinginan. Pilih salah satu. Anda hanya dapat memilih satu item. Anak. Anda pikir kami. Saya tidak ingin mengambil semuanya. Biksu terkemuka ini. Tidak mau. Anda benar-benar beruntung. Saya ingin lebih. Para biksu tinggi tidak akan menjualnya kepadaku. Katakan saya tidak memiliki takdir. Maka saya harus melihat baik-baik. Anda harus membawa harta karun terbaik bersama Anda. Saudara Sing, jika Anda bertanya kepada saya, mangkuk itu cukup bagus. Kelihatannya cukup berharga. Mangkuk dan mangkuk ungu emas. Potongan dinasti lagu otentik. Bernilai 8 juta. Mangkuk ungu emas ini. Itu sebenarnya bernilai 8 juta. Jika dia menyerap harta karun ini,
Kekuatan spiritual mungkin akan menerobos. Anda dapat membuka kemampuan baru. Lihat mangkuk ini. Mungkin itu bernilai sedikit uang. Tapi jelas tidak sebagus itu. Patung Kitigarbha Bodhisattva. Patung Kitigarbha Bodhisattva karya dinasti Tang asli. 2 juta. Patung Bodhisattva ini bernilai 12 juta. Itu juga harta langka. Amitabha. Dermawan. Sudahkah Anda membuat pilihan? Di dalamnya adalah peninggalan pohon Nagarjuna, bernilai 2.000 kian. Di dalam labu harta karun ini, berisi peninggalan Bodhisattva Nagarjuna, bernilai 2.000 kian. Itu saja. Saya ingin labu itu. Amitabha. Dermawan. Ini botol air saya. Apakah Anda yakin menginginkan ini? Saudara Singh. Kesempatan yang luar biasa. Anda hanya akan menyanyikannya secara sia-sia di atas botol air yang pecah. SHH. Saya yakin. Saya ingin eceng gondok ini. Berapa banyak uang? Amitabha. Dermawan. Karena Anda dan saya ditakdirkan. Labu ini. Menjualnya dengan harga murah kepada Anda. Juta. Berapa banyak? Keledai botak tua, apakah kamu mencoba memerah saya? Berharga dan berharga. Seseorang tidak boleh menunjukkan rasa tidak hormat kepada seorang bikhu tinggi. Saya ingin 1 juta. Kamu gila, saudara Singh. 1 juta. Dermawan. Sumbangan Anda akan digunakan untuk membangun biara. Apa ini? Apakah ini batu permata? Ini dikenal sebagai Buddha kedua. Nagarjuna Bodhisattva. Peninggalan. Peninggalan. Dia benar-benar bersembunyi di dalam labu ini. Saudara Singh. Mengesankan. Ini sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Mangkuk dan patung Buddha. Itu terlihat lebih berharga. Saya memiliki hubungan khusus dengan manik-manik peninggalan ini. Amitabha. Dermawan. Hari sudah larut. Saya juga harus. Kiri. Dia menyerap kekuatan spiritual dari peninggalan. Saya akhirnya membuka kemampuan baru. Jadi ini adalah ruang Lingbao. Wah. Ini adalah ruang Lingbao. Dengan ruang harta karun spiritual ini, setiap kali saya memiliki bayi, disimpan di sini. Tidak perlu khawatir kehilangannya. Anda juga dapat menggunakannya kapan saja. Ini sangat nyaman. Di dalam ruang harta karun spiritual ini, saya benar-benar bisa menggunakan telekinesis, mengontrol objek. Jika saya menyerapnya, lebih banyak kekuatan spiritual. Apakah itu di dunia nyata? Anda dapat menggunakan telekinesis. Tetapi saya pikir lain kali saatnya untuk meningkatkan. Setidaknya hampir 2 kali lipat kekuatan spiritual yang dibutuhkan. 10 di antaranya. Harta karun seperti peninggalan. Sepertinya. Mempercepat. Saudara Singh. Apa yang Anda lamun? Ayo cepat kembali. Kembali ke Istana Ding. Atau bos. Saatnya datang kepadaku lagi. Tampaknya memasuki ruang Lingbao itu hanya kesadarannya sendiri yang masuk. Tubuh masih di dunia nyata. Ayo pergi. Ayo pergi. Bos Shen. Berharga dan berharga. Anda tidak merawat toko dengan baik. Kemana ia melarikan diri? Saya menghela nafas. Bos Shen. Jin Gui mengajak saya untuk mengambil penawaran. Ya, bos. Saudara Singh benar-benar sesuatu. Di antara deretan harta karun yang mempesona. Pilih saja salah satu. Peninggalan yang paling berharga. Benarkah? Bos Shen. Saya tidak tahu tentang ini. Peninggalan Bodhisattva Nagarjuna. Bing Runhol menerimanya atau tidak? Sungguh. Hanya peninggalan Nagarjuna yang ditemukan. Bisa di sini, di bawah cahaya Buddha yang samar terpancar. Setidaknya, bernilai 20 juta. Emas itu berharga dan uang diberikan. Menghela nafas. 20 juta yuan diterima di rekening. Sing. Anda tahu. Hari apa besok? Hari-hari seperti apa ini? Mungkinkah itu hari ulang tahunnya? Atau semacam ulang tahun? Apakah dia mencoba mengingatkan saya untuk menyiapkan hadiah? Apa itu besok? Hari yang istimewa? Besok adalah festival hantu.
Saya terlalu memikirkannya. Apa yang membuat Anda bersemangat selama festival hantu? Bukankah festival hantu pada dasarnya adalah festival hantu? Pasar hantu di Festival Central Plains di ibu kota ini akan segera dibuka. Ada banyak harta karun di dalamnya. Dan harta karun yang digali dari bawah tanah. Pasar hantu itu. Bukankah ini tempat yang bagus untuk mendapatkan penawaran? Mungkin harta karun di dalamnya adalah tidak hanya dapat membantu saya menyerap kekuatan spiritual. Mungkin ada beberapa harta langka juga. Ini bisa membantu saya menghasilkan keuntungan lagi. Tidak apa-apa. Maka saya harus pergi. Aku tahu kamu akan tergerak. Dengan mata Anda yang tajam, Anda bahkan mungkin menemukan yang besar. Tentu saja. Pasar hantu Festival Central Plains. Ini tidak seperti dunia barang antik. Area itu termasuk dalam area abu-abu. Kita perlu menyembunyikan identitas kita ketika Anda pergi besok. Pasang ini. Hilang. Dua orang. Apakah Anda menginginkan kartu 3 alam? Semua ini di sini asli. Mari kita miliki satu, masing-masing 10.000. Kami tidak ingin. Menghela nafas. Apa saja kartu 3 alam ini? Kartu 3 alam ini, sebagian besar terbuat dari tengkorak. Tengkorak siapa itu? Terkait hewan. Mungkin ada orang lain. Wah, pasar hantu ini sangat dunia bawah. Menghela nafas, di sana sangat ramai. Ayo pergi. Semua orang, datang dan lihat pedangku. Semua orang, tahukah Anda asal-usul pedang ini? Ini adalah nenek moyangku, Raja Kerajaan Surgawi Taiping, pedang Hong Xiu Quan. Dan yang ini. Uang prestasi. Raja Barat menghargai pahala. Datang. Lihatlah, ini adalah hadiah Raja Barat untuk pahala. Item ini adalah peninggalan budaya kelas 1. Dia bahkan mungkin berakhir di penjara. Amusing. Lihatlah apakah keduanya nyata atau tidak. Izinkan saya melihatnya. Mata ilahi. Buka. Pedang Kerajaan Surgawi Taiping. Senilai 500 yuan. Raja Barat menghadiahinya dengan uang untuk jasanya. Kelas elang. Bernilai 20 yuan. Semua adalah Yingpin. Toples porselen biru putih dinasti Yuan. Otentik. Bernilai 8 juta. Toples porselen biru putih ini. Itu sebenarnya adalah masalah nyata. Bos. Yang di bawah ini. Toples porselen biru dan putih. Berapa banyak uang? Pemuda. Anda benar-benar memiliki selera yang enak. Toples saya ini. Baru saja mengerti. Barang baru. Yo. Di dalam toples ini, mengapa masih ada bubuk putih? Mungkinkah? Guci siapa yang kamu curi? Ini. Nasib buruk. Jika Anda mau, aku akan menjualmu seharga 50.000. Menghela nafas. Bos. Anda menjual Guci ini seharga 50.000. 5 blok kering. Ini. Pegang. Oh sayang. Meskipun 8 juta harta karun. Nilainya tidak setinggi benih peninggalan. Tetapi kekuatan spiritual masih berlimpah. Serap 9 harta karun lagi. Anda dapat menerobos lebih jauh. Yo. Warung Tuan Guigu dibuka. Mari kita bahas. Siapa Tuan Guigu? Bos paling terkenal di seluruh pasar hantu. Namun, dia menutup diri secara tidak teratur. Dikatakan bahwa dia memiliki banyak harta di tangannya. Ayo lakukan. Keberuntungan bagus hari ini. Tonton. Baiklah. Menghela nafas. Kataku, orang tua. Bagaimana Anda bisa mengikuti barang antik ini? Sama seperti mengambilnya dari tempat sampah. Menghela nafas. Jika Anda tidak tahu nilainya, maka tersesat. Mata ilahi. Buka. Tongkat berjalan. Bahan, cendana darah. 1 juta yuan. Burung Phoenix Giokchong. Otentik. Selama periode budaya Hongshan. Bernilai 12 juta. Di atas tongkat cendana darah itu. Apa yang menggantung sebenarnya adalah nilai 12 juta Phoenix Giokchong. Anda harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Bos. Yang ini. Apakah akan menjual tongkat atau tidak? Ingin tongkatku. Anak. Tongkat saya terbuat dari rosewood. Itu mahal. Aku ingin kamu 3 juta. Tidak terlalu banyak, bukan, bos? Bahkan jika itu rosewood asli. Bahkan tidak akan menelan biaya 3 juta. Selain itu adalah kayu cendana darah. Kemudian Anda, sebutkan harga Anda. 1 juta. Lebih dari cukup. Kesepakatan. Energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lebih dalam. Mungkin dia bisa menyerap kekuatan spiritual dari 8 harta karun. Kemudian Anda bisa membangkitkan telekinesis. Amusing. Kurasa kamu menghabiskan 30.000. Seharusnya bukan untuk itu. Tebu cendana darah, bukan? Bos Shen benar-benar mengerti saya.
Lihat ini. Ini dia. Chong Giok. Ini dia, burung phoenix Giok Chong dari era Hongshan. Karena sudah cukup tua. Jadi lihatlah, ini tidak sehalus yang kita bayangkan. Itu benar-benar terlihat biasa-biasa saja. Tidak heran tidak ada yang memperhatikan. Namun, pada lelang sebelumnya, sebuah Chong Giok dilelang sekali. Itu dijual dengan harga tinggi 6 juta. Milik Anda, dia harus menjadi lebih baik. Berhenti. Kakak, bantu saya. Orang jahat itu, mereka ingin merampok saya. Apa yang terjadi? Anda pria dewasa. Bagaimana Anda bisa menggertas seorang anak? Ini adalah pasar hantu. Bahkan jika saya merampok mereka secara terbuka, jadi apa yang bisa dilakukannya? Yo. Niu, saya pikir harta karun di tangan Anda juga cukup bagus. Jika Anda memberikannya kepada saya, mungkin aku masih bisa memberimu jalan keluar. Saudara panjang, mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Mereka mencuri harta karun anak itu. Kita tidak perlu khawatir selama sisa hidup kita. Anak ini memiliki harta di tangannya. Biarkan Shen Yuqing menjadi yang pertama melakukannya. Bawa dia kembali. Bos Shen, Anda membawa anak itu dan kembali ke Ding Runtang terlebih dahulu. Namun, jangan khawatir. Baiklah. Yo. Dia benar-benar tidak tahu kapan harus menghargainya. Sepertinya, aku harus berurusan denganmu terlebih dahulu. Datang dan cobalah. Dapatkan. Rebut harta karun itu untukku. Apa yang Anda lakukan? Ayo, lakukan. Pukul dia. Anda. Saya akan pergi. Anda. Apakah Anda benar-benar suka bermain? Saya. Dan pergi. Hei, tuan yang hebat. Tolong selamatkan saya. Saya tahu saya salah. Jika Anda terus melakukan hal semacam ini, aku tidak akan pernah membiarkan pergi. Hei, aku mengerti. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Akhir. Mari kita renungkan diri kita di sini. Oh sayang. Saya kembali. Menghela nafas. Saya sudah berurusan dengan bandit itu. Amusing. Selama Anda bisa kembali dengan selamat, itu bagus. Kakak laki-laki. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Hai anak. Bagaimana Anda bisa sendirian? Pasar hantu sangat berbahaya. Karena ayah saya sakit. Dia meminta saya untuk menjual harta ini untuk mendapatkan uang. Tembikar hijau diukir dengan ladang batu kuning dan beku, siesi dan pola persegi dikenal bernilai 16 juta. Segel persegi ini bernilai 16 juta. Tidak heran preman itu mengatakan itu. Selama sisa hidup saya tidak akan khawatir tentang makanan atau pakaian. Sekarang harta ini ada di tanganku. Saya tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Hei, si kecil. Harta Anda sangat berharga. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Ya, Anda bisa. Namun. Tapi apa itu? Tapi ayahku berkata, harta karun ini tidak boleh kurang dari 8 juta. Bahkan jika kamu menyelamatkanku, itu tetap tidak diperbolehkan. Ini sudah menjadi harga terendah. Tidak masalah, anak. Saya akan membayar 8 juta untuk membelinya. Datang. Itu 8 juta. Ambil uangnya. Cepat dan pergi mengobati penyakit ayahmu. Terima kasih, kakak laki-laki. Anda benar-benar orang baik. Anak-anak. Rumah Anda. Apakah itu jauh? Tidak jauh. Itu tepat di atas perbukitan barat. Perbukitan barat. Amusing. Ini adalah segel Giok Huanglong. Rahasia apa yang mereka miliki? Anda dapat membelinya seharga 8 juta. Ini bukan Giok Huanglong. Ini adalah batu beku kuning dengan segel persegi Kenop Siesi. Huang Dongxi. Itu dikenal sebagai Kaisar Batu. Sekali lagi, itu adalah ukiran segel Master Tau Bei. Setidaknya tidak kurang dari 16 juta. Amusing. Anda memiliki selera yang enak. Setelah perjalanan ke pasar hantu, dia mengambil 2 harta berturut-turut. Nilai totalnya mencapai 36 juta. Selain itu, 7 harta karun masih hilang. Kemudian akan ada terobosan lain. Menghela nafas. Bos Shen. Kali ini, di pasar hantu, 3 harta karun yang diperoleh dari game. Berikan semuanya untuk Ding Runtang. Baiklah. Totalnya 36 juta. Saya akan transfernya kepada Anda. Baiklah. Menerima 36 juta yuan. Ada apa? Anak itu baru saja berkata. Rumahnya berakhir di Xishan. Tempat itu. Sudah hampir 2 bulan. Ini terkenal sebagai Tanah Suci Taobao. Tanah Suci bagi Taobao. Perbukitan Barat. Jika itu harta karun tempat itu. Semua ini sama. Batu beku kuning dan siesi memiliki segel persegi yang sama dengan Kenop. Itu tidak hanya akan memberi Anda rezeki nomplok. Dan itu dapat membantu saya dengan cepat menyerap energi spiritual. Pasti layak dikunjungi. Pertama ada pasar hantu, lalu ada Bukit Barat. Surga benar-benar menolongku. Bos Shen. Besok. Ayo pergi ke Xishan untuk berburu harta karun. Saya memikirkan hal yang sama. Ini adalah desa Xishan. Menghela nafas. Ada beberapa pedagang kaki lima di sana. Ayo kita lihat. Tuan.
Anda toples koin tembaga. Menyimpannya tidak ada gunanya. Aku akan memberimu 50.000 yuan. Mungkin memesan taman. Tidak mungkin. Saya semua dari mereka. Ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ambil 500.000. Bagaimana? Anda juga berpikir itu semua palsu? Jika Anda menaruh semua harta Anda di sini, bagaimana itu masih bisa disebut taobao? Kalian semua. Ini untuk melihat lelaki tua itu. Ya, Tuan. Kemudian saya memiliki beberapa barang lama di rumah. Ayo kita lihat. Halo, Pak, tolong pimpin jalan. Ayo pergi. Ayo pergi. Sebelum beberapa kelompok pengguna taobao datang kepada saya. Kenakan barang-barang yang layak. Mereka mengambil semuanya. Itu saja. Lihat apakah Anda menginginkannya. Ini semua adalah bagian darinya. Koin tembaga dan fragmen porselen. Tak satu pun dari mereka yang bernilai banyak. Iya. Ayo pergi. Apa itu Enna? Bos Shen, lihat. Bukankah atap di atas agak tiba-tiba? Iya. Sepertinya demikian. Ini agak tidak pada tempatnya. Menghela nafas. Kalian orang-orang kota. Apa masalahnya? Keluarganya miskin. Rumah bocor karena hujan. Jadi ubin dari kuil asli yang hancur. Saya membongkar 2 bagian. Dia memasangnya di rumahnya sendiri. Jadi begitulah adanya. Ujung ubin berpola awan dinastihan. Otentik. Senilai 700 meter persegi. Ujung ubin berpola awan dinastihan. Orang tua ini. Ini tentang meninggalkan dinastihan. Artefak yang datang harus dibongkar. Setiap atap bernilai 7 juta. 2 yuan adalah 14 juta. Itu benar-benar mudah. Orang tua itu menghela nafas. Bagaimana dengan saya? Saya ingin membeli 2 ubin di atap Anda. Sebutkan harga Anda. Kemudian Anda menurunkannya. Bukankah rumah saya bocor lagi? Oh tidak. Tuan, Anda. Setelah menjual kepada saya, Anda akan punya uang untuk memperbaiki rumah. Menghela nafas. Pemuda. Apakah Anda? Anda dapat melihat ini. Wah adalah harta karun. Apakah Anda? Anda dapat melihat ini. Wah adalah harta karun. Tidak baik. Orang tua ini agak sulit untuk dibodohi. 100.000 per buah. Tidak ada 1 sen pun yang terjual. Oh. Saya terlalu memikirkannya. Orang tua ini, tidak peduli apa, saya tidak pernah membayangkannya. Kedua ubin ini, seharusnya bernilai 14 juta. Baiklah. 100.000 adalah 100.000. Baiklah. Hehe. Baiklah. Haha. Kekuatan spiritual yang diserap. Buka kemampuan baru. Selangkah lebih dekat. Sayang sekali. Meskipun genteng ini berharga, tapi di sini terkena angin dan matahari sepanjang tahun. Kekuatan spiritual kurang. Kedua ubin ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Itu hanya bisa dianggap sebagai harta karun. Itu berarti dia masih membutuhkan 6 harta karun. Amusing. Karena barang itu ada di tangan. Ayo pergi dulu. Oh tidak. Ini hidup dan hidup. Wang tua. Anda bisa menjadi kaya lagi. Itu benar, itu benar. Saya. Siapa sangka ubin di bawah atap juga harta karun. Lihat. Baru saja dijual seharga 200.000. 2 orang. Dia juga datang ke toko Sishan Taobao saya. Itu benar. Oh sayang. Taobao sangat bagus. Saya Gunung Biao. Saya paling menghormati Anda. Ini adalah orang-orang di Taobao. Kami berasal dari pedesaan terpencil dan miskin. Tidak ada uang. Kau memiliki beberapa barang lama. Datanglah ke toko Taobao kami. Ini tentang membantu kami membangun kampung halaman Anda. Hehehe. Tapi itu tidak terlalu mengesankan. Haha. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Rumah saya. Ada lukisan terkenal karya Tang Bohu. Itu adalah tuan lama saya saat itu. Dari luar. Dibawa kembali. Oh. Benarkah? Lukisan oleh Tang Bohu. Jadi mari kita lihat apakah itu baik-baik saja. Saya ingin melihatnya. Tidak masalah. Rumah saya. Tepat di belakang mereka. Ikuti saya. Anda boleh pergi. Hahaha. Aba-aba. Ini putraku yang konyol. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Istri. Saya kembali. Ada 2 tamu lagi. Oh wow. Selamat datang, selamat datang. Saya sedang memasak sekarang. Ayam kampung buatan sendiri. Dan sayuran liar. Kalian berdua tinggal dan makan bersama nanti. Hehehe. Yo. Saya ingin makan. Menghela nafas. Ini untuk para tamu. Siapa yang menyuruhmu makan dulu? Haha. Tamu makan terlebih dahulu. Yang itu, bagaimana dengan kami? Hanya di sini untuk melihat harta karun. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh lagi. Hehehe. Hehe.
Oh, aku mengerti. Kalian semua beristirahat sebentar. Aku akan pergi mencari kalian semua. Istri. Untuk 2 tamu. Tuang sedikit air. Ah. Hehehe. 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 HMPH. Oh sayang, air ada di sini. Minum air dulu, kalian berdua. Hehehe. Ah. Hehehe. Lihat lukisan ini. Kelas elang, bernilai 30 yuan. Ini terlihat seperti palsu. Ini pada dasarnya tidak berharga. Apakah Anda main-main dengan kami? Ini bukan kesepakatan nyata. HMPH. Jika Anda tidak ingin membeli, Anda hanya tidak ingin membeli. Jangan bilang saya punya palsu di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo pergi. Buang-buang waktu. Saya sangat pusing. Ada apa? Hahaha. Karena kita di sini. Masih ingin pergi. Anda benar-benar bukan orang baik. HMPH. Sudah kubilang, anak. Sekarang taruh uang pada Anda. Bawa semuanya kembali kepadaku. Dan wanita ini. Menginap. Sempurna untuk putra kami menjadi istrinya. Baiklah, saya punya istri. Sesungguhnya, membuat orang muncul dari pegunungan yang buruk dan perairan yang buruk. Menghela nafas, hari ini. Aku akan menjatuhkan sarang banditmu. HMPH, hanya Anda. Bodoh, bawa aku masuk. Orang bodoh ini cukup kuat. Tapi itu tidak banyak membantu. Akhir. Ini. Apa yang terjadi? Abadi. Abadi. Cukup bicara. Cepat keluarkan penawarnya. Ah. Aku akan menjadi. Saya akan menyerahkannya, saya akan menyerahkannya, saya akan menyerahkannya. Penangkal asli. Akhir. Dia harus segera bangun. Gaya. Mata ilahi terbuka. Tempat ini benar-benar memiliki barang antik. Maka saya tidak akan menahan diri. Barang antik ini. Nilai totalnya mencapai 30 juta. Kekuatan spiritualnya juga cukup melimpah. Sekarang aku akan membangkitkan kemampuan baru. Hanya jumlah yang dibutuhkan untuk 4 harta karun. Tapi ini tidak mudah dibawa. Dia pertama kali menyimpannya di ruang harta karun spiritual. Jual perlahan. Bos Shen, bagaimana perasaanmu? Apa yang terjadi? Keluarga Diao, mereka benar-benar bukan sekelompok orang baik. Keracunan dan menggunakan kekuatan. Tapi tidak apa-apa, saya sudah mengurusnya. Baiklah. Terima kasih, M. Yusing. Kamu menyelamatkanku lagi. Tidak perlu bersikap sopan padaku. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Jauh lebih baik, ayo cepat pergi. Berjalan.
Tidak banyak harta karun di Xishan di sini. Ada beberapa penipu dan bandit. Bukankah kita menemukan genteng? Ini adalah ujung genteng dari dinasti Song. Itu hanya beberapa ratus ribu. Anda menghabiskan 200.000 untuk itu. Perhatikan lebih dekat. Pola ini. Mungkinkah itu ujung ubin dinasti Han? Ini adalah ubin berpola awan dinasti Han. Terkejut, bukan? Sungguh. Batu batakin dan ubin Han. Ini adalah ujung ubin dinasti Han. Itu memang sangat berharga. Potongan ini bernilai setidaknya 14 juta. Saya akan mengambilnya dari Ding Runtang. Sudah berakhir. Alipay menerima 14 juta yuan. 2 bos. Tuan tua kami Jiang. Sebuah rumah judi batu baru dibuka di pasar barang antik. Upacara pembukaan sedang diadakan. Barang-barang kami. Tapi itu dibawa dari Yunnan Selatan. Tingkat penurunan sangat tinggi. Jika Anda tertarik, datang dan mainkan. Bengkel batu perjudian yang baru dibuka. Sebelumnya, saya mendapatkan Imperial Green dari Wang Mazi. Tapi itu menghasilkan banyak uang. Kali ini, toko baru dibuka. Mungkin tingkat penurunan bahkan lebih tinggi. Di mana rumah judi batu Anda? Tepat di depan. Ternyata Wang Mazi sedang berjudi di lokasi bengkel batu. Baiklah, saya mengerti. Baiklah. Bos Shen. Apakah Anda akan pergi ke bengkel batu judi nanti? Bos Shen. Apakah Anda akan pergi ke bengkel batu judi nanti? Saya tidak berani menyentuh batu judi ini. Saya akan membawa ubin ini kembali ke Dingrun Hall terlebih dahulu. Baik. Semoga berhasil. Semuanya, hari ini toko baru saya dibuka. Hari ini, kami di bengkel perjudian batu menawarkan manfaat khusus. Siapa yang bisa memiliki putri saya, Jiang Ro, bola bordir yang dibuang. Hari ini, kami dapat berfungsi sebagai toko utama kami. Pelanggan pertama. Anda dapat memilih batu mentah secara gratis. Gratis, ini bagus. Jiang tua ini benar-benar murah hati, tidak seperti Wang Mazi sebelumnya. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Ah, saya menerimanya. Maka saya bisa menilai harta karun secara gratis, bukan? Menghela nafas. Bagaimana anak ini bisa mengambilnya? Hanya sedikit lagi. Anak muda. Ah, selamat. Namun, hari ini, semua orang yang hadir tidak datang dengan sia-sia. Yang saya butuhkan hanyalah berjudi di atas batu. Semuanya dalam 8 lipatan. Semua orang mudah dikalahkan. Pemuda, selamat. Anda bisa hadir. Pilih batu mentah secara gratis. Saya akan membantu Anda mengendarai yang pertama. Baiklah. Mata ilahi terbuka. Giok tipe S. Bernilai 25 juta. Bos, mari kita pergi dengan yang ini. Baiklah. Bos memulai dengan kuat. Ini adalah batu giok bunga es yang melayang seperti bunga. Hebat, tidak ada pertumpahan darah. Dan mendapat sepotong 25 juta batu giok. Dan saya merasakan kekuatan rohani saya menjadi lebih melimpah. Dia hanya berjarak 3 harta karun untuk menerobos. Saya mengirimkan bagian pertama. Anak muda, Anda benar-benar beruntung. Siapa nama Anda? Nama saya MU Sing. Tuan MU. Sepotong es ini seperti batu giok yang mengambang. Saya bersedia membayar 25 juta mengambilnya. Bagaimana menurut Anda? Tawaran itu masuk akal. Tapi saya sudah berjanji kepada Shen Haoking. Semua harta karun yang Anda temukan dijual ke Ding Runtang. Jiang tua, ya, maafkan saya karena menolak. Saya ingin membawa potongan batu giok ini bersama saya. Mengapa? Jadete gratis. Harga 5 juta untuk 2 pria juga cukup masuk akal. Apakah Anda tidak mau memberi saya sedikit keuntungan? Cukup, cukup. Itu juga benar, kebebasan Tuan MU. Terima kasih atas pengertian Anda. Ngomong-ngomong, Tuan MU. Aku baru saja melihatmu saat memilih batu kasar. Bersih dan renyah, bersih dan rapi. Dia pasti orang dalam. Keesokan harinya, sepotong batu mentah telah tiba di kediaman saya. Ini adalah Raja Batu Mentah tingkat atas. Saya ingin tahu apakah Tuan MU tertarik. Raja Batu asli. Jika dia mendapatkan Imperial Green, mungkin dia akan mendapatkannya. Energi spiritualnya dapat langsung membantu saya. Terobosan untuk mendapatkan kemampuan baru. Terima kasih, Tuan Jiang, atas undangannya. Saya pasti akan pergi.
Yang terbaik adalah membuat kesepakatan dengan sebuah kata. Nawadang. Tepat di tengah genteng. Anda tidak akan menyadarinya kecuali Anda melihat lebih dekat. Saudara Singh benar-benar mengesankan. Anda dapat melihat semua ini. Menghela nafas, Saudara Singh. Anda kembali. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bos Shen, dia memberitahuku. Bagaimana dengan situasi Anda di Sishan? Saya mengerti. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan harta yang bagus? Tentu saja. Datang. Lihat. Wah. Wah. Giok tipe S. Buat 5 atau 6 gelang. Ini lebih dari cukup. Wah. 25 juta. Berharga dan berbayar. Alipay menerima 25 juta yuan. Lihat saya. Bengkel batu judi yang baru dibuka ini. Benar-benar ada stok. Dan bagaimana dengan itu besok? Mereka harus mengadakan pertandingan lelang Raja Batu Kasar. Bos Jia mengundang saya untuk hadir. Saya berencana untuk pergi besok. Raja Batu asli. Amusing. Jika Anda bisa membuat Raja Batu mentah, memproduksi batu biok asas. Dingrun Hall menerima semuanya. Baiklah. Menghela nafas. Penilai dari Dingrun Tang juga tiba. Saya juga datang untuk berpartisipasi. Saya pikir anak ini adalah sesuatu. Dia hanya tahu sedikit tentang nilai harta karun. Dia pasti tidak tahu apa-apa tentang perjudian batu sama sekali. Hei, Xie tua. Mengapa tidak bergabung hari ini? Kalahkan Raja Batu Mentah ini bersama-sama. Baiklah. Untuk semua bos yang hadir hari ini, mereka pasti menjadi tokoh teratas di dunia perjudian giok. Saya beruntung mengikuti kerajaan Burma, membawa kembali Raja Batu Mentah papan atas. Ini adalah Raja Batu Mentah. Cangkang ini sudah cukup tua. Lihat saja hal-hal sulit dari Lao Changko. Menanam air tidak buruk. Itu benar. Jarang. Lihat. Tidak ada istirahat. Tidak ada trachoma. Kulitnya kencang. Jika ini dipenuhi dengan hijau kekaisaran, setidaknya 100 juta. Raja Batu Mentah ini benar-benar luar biasa. Mata ilahi terbuka. Kaisar giok hijau bernilai 50 juta. Kandungan batu giok adalah 50%. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Namun, tidak sepenuhnya hijau. Hanya 50% konten yang tersedia. Nilainya 5.000 10.000, setidaknya 3 potongan. Hanya dengan begitu Anda bisa melihat batu giok. Berjudi di atas batu, satu potongan mengarah pada kemiskinan, satu potongan membawa kekayaan. Potong 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak dapat melihat batu giok, pola pikir orang itu mungkin meledak sejak lama. Mungkin saya bisa menunggu. Setelah potongan kedua, terus bertindak. Anda dapat menggunakan harga terendah menemukan potongan hijau kekaisaran ini. Baiklah, sekarang lelang dimulai. Harga lelang. 1000 arah. 15 juta. Total 2000. 25 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Hei, Jiang tua. Paviliun harta karun kami dan paviliun harta karun. Bersama-sama mereka menawarkan 60 juta. 60 juta. Itu terlalu tinggi. Menara harta karun dan paviliun harta karun. Mereka mungkin mengeluarkan semua modal kerja mereka. Tuan NU. Anda tidak menawar. Oh sayang, ini 6 gan 10.000. Ini benar-benar terlalu tinggi. Saya khawatir. Tidak ada yang berani menantang Bos Xie bersaing dengan Bos Meng. Hahaha. Selama Anda tahu. Kemudian selamat kepada Bos Meng. Terima kasih, Bos. Hahaha. Kami menjadi kaya. Jiang tua. Jadi bagaimana dengan potongan pertama dari batu kasar ini? Potong saja dari sini. Baiklah. Ini. Ini. Mengapa potongan pertama tidak melihat salah satu dari produk ini? Itu seharusnya tidak benar. Bos Xie, jangan khawatir. Bos Meng, jangan panik. Perjudian batu tidak pernah tepat sasaran dengan satu pisau. Kulit dan cangkangnya dimasak dengan sangat baik. Song Hua. Sabuk Pithon. Semuanya. Saya kira begitu. Daging giok ini, dia pasti menyembunyikannya sedikit lebih dalam. Jiang tua benar. Meskipun jeda ini adalah tidak ada warna hijau yang terlihat, tapi teksturnya keras. Tidak ada lubang pasir lepas. Jika mereka terus menggali, Anda bahkan mungkin melihat hijau. Tanpa diduga, Meng Sheng sebenarnya memiliki pola pikir yang cukup baik. Jiang tua. Potongan kedua. Potong dari sini. Datang. Itu tidak mungkin. Cangkang ini. Jelas, itu adalah penampilan Cangkau lama. Setelah 2 luka, tidak ada batu giok yang ditemukan. Cara elegan adalah saya salah menilainya.
Bos Meng. Tidak ada lagi pemotongan. Jika Anda menjualnya sekarang, Anda bahkan bisa mendapatkan modal kembali. Mengapa Anda panik? Mungkin dia bisa membuat potongan lagi. Saya melihatnya di sana. Jika Anda ingin bermain, mainkan. Saya tidak bermain. Saya tidak ingin kehilangan semua uang saya di sini. Baiklah, baik-baik saja. Jual. Bos yang lebih cerdas. Itu pasti tidak akan 10 juta sekarang. Dengan harga di atas, saya membeli bahan ini. Jadi saya menjualnya kepadanya. Memanfaatkan kesempatan saat ini untuk merobeknya. Waktunya telah tiba. Sepertinya sudah waktunya untuk bergerak. Menghela nafas. Pernyataan ini keliru. Batu kasar ini, korteks kokoh, masih ada stok. Jika bukan karena rasa takut Bos Xie, saya tidak berani memotong lagi. Saya tidak akan menjual apapun kepada Anda. Benar? Ambil 30 juta. Jika Anda benar-benar mau. Jika saya mengambil alih. Beri aku 10 juta. 10 juta. Saja, kami bagi sama 10 juta. Buat potongan lagi seperti ini. Barang tidak tersedia, bahkan tidak ada 1 sen pun yang sepadan. 10 juta lalu 10 juta. Jual. Baiklah, baik-baik saja. Menjualnya. 10 juta diterima di rekening. Menghela nafas. Anak ini masih muda. Jika Anda membelinya, Anda pasti akan kehilangan uang. Anak ini. Dia benar-benar punya nyali. Saya pikir dia hanya pengisap. Hei, bos. Bantu saya dari sini. Buat potongan. Melihat giok. Hijau kekaisaran. Hahaha. Apa-apaan? Hijau kekaisaran. Itu tidak mungkin. Oh sayang, sepertinya. Aku masih belum salah menilaimu. Ya Tuhan. Ini benar-benar hijau kekaisaran. Tidak. Berhenti memukul, berhenti berkelahi. Kamu pengecut. Aku sudah memberitahumu segalanya. Hanya 1 potongan lagi dan barang akan dikirim. Bagaimana saya bisa tahu? Jadi inilah situasinya. Oh wow. Xie Yilong. Saya akan memberitahu Anda. Saya ingin bekerja dengan Anda lagi di masa depan. Saya bukan manusia. Pergi. Hei, Bos Meng. Hei, terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Saya merasakannya. Saya sudah membuka kemampuan baru. Awalnya, 3 harta karun masih dibutuhkan, tapi tanpa diduga. Kekuatan spiritual hijau kekaisaran ini sangat melimpah. 1 potong bernilai 3. Itu langsung menerobos saya. Jika ya, cobalah kemampuan baru saya. Bos MU. Oh sayang, saya benar-benar tidak menyangka itu. Anda memiliki mata yang tajam untuk perjudian giok, dan keberaniannya luar biasa. Bos Jiang, Anda menyanjung saya. Bagaimana dengan saya? Harus saja batu ini. Saya akan membawanya kembali ke Dinglutan dulu. Oke. Tidak masalah. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Baiklah. Tuan MU, hati-hati. Mawar. Kekuatan telekinetik ini terlalu berguna. Mulai sekarang, teknik bela diri lain telah ditambahkan. Coba yang ini. Wah. Sekarang, hanya 1 orang yang dapat dikendalikan setiap hari. Sepertinya kekuatan spiritualnya masih tidak mencukupi. Mulai sekarang. Jika Anda ingin meningkatkan telekinesis Anda, kita masih perlu mengambil lebih banyak barang antik. Menghela nafas. Hai. Hehe. Amusing. Musuh benar-benar berpapasan. Bos Meng. Anda menipu saya untuk kehilangan 50 juta. Hari ini, aku akan membunuhmu. Dapatkan. Ah. Apa yang terjadi? Kecil. Saya. Apa yang terjadi? Ini dia. Bos Meng. Anda buta terhadap kebenaran. Bayar sejumlah uang. Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang? Ah. Hantu. Abadi Agung, selamatkan hidupku. Abadi Agung, selamatkan hidupku. Hari ini.
Aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Mulai sekarang, jika Anda berani melihat lagi hubungan saya dengan Ding Runtang, aku akan meruntuhkan menara harta karunmu. Saya tidak akan berani lagi. Saya tidak pernah berani melakukannya lagi. Terima kasih, Abadi Agung. Bolehkah saya bertanya kepada Abadi Agung? Oh, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Bagaimana dengan saya? Hanya penilai biasa. Akhir. Saya kembali. Amusing. Anda benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Hijau kekaisaran yang begitu besar. Saya memperkirakan harganya dan bisa memiliki 50 juta. Saya sudah memiliki. Menghasilkan emas yang berharga. Transfer uang ke akun Anda. Baiklah. Ngomong-ngomong, saya mendengar tentang kali ini. Meng Sheng dan Xie Yilong juga pergi. Kedua orang tua itu. Saya memotong 2 kali sendiri tetapi tidak menemukan barang. Pada akhirnya, pola pikir saya runtuh. Saya memenangkannya seharga 10 juta. Perkirakan keduanya. Sekarang saya sangat marah. Hai. Baiklah. Saya mengerti. Amusing. Anda perlu memeriksanya. Brosur untuk Nanyang Antiques Expo. Pameran. Pameran ini. Ada banyak peninggalan budaya Tiongkok hilang di luar negeri. Dan ada banyak di dalamnya. Harta karun yang keasliannya sulit dibedakan. Saya seorang kolektor Cina luar negeri. Anda dan saya adalah kenalan lama. Jadi kali ini, dia meminta saya untuk pergi juga. Apakah Anda ingin ikut dengan saya? Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mendapatkan penawaran. Mungkin. Itu dapat menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual. Tingkatkan kultivasi psikis saya. Aku akan pergi bersamamu. Menghela nafas. Di mana pameran ini? Asia Tenggara. Yu Qingjie. Anda kembali. Ini dia. Bai Yi. Ini saya. Chen Haoqing. Chen Yuqing. Anda telah menemukan pacar. Halo, halo. Nama saya Bai Yi. Dia adalah sahabat Chen Haoqing. Halo, halo. Saya seorang karyawan bos Shen. Bukan pacar. Sayang sekali. Ayo pergi dulu. Ayahku benar-benar cemas menunggumu. Baiklah. Ayah, saudari Yuqing telah tiba. Dia juga membawa seorang karyawan. Paman Bai. Anda akhirnya berhasil. Paman Bai. Pameran tahun-tahun sebelumnya. Anda hadir secara langsung. Mengapa kali ini? Hong Shengtang telah mengarahkan pandangannya padaku. Awalnya saya ingin membeli yang di pameran. Teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Kirim mereka kembali ke Cina. Namun, Hong Jiuhua dari Hang Shengtang. Dia pikir saya menghalangi jalur keuangannya. Orang tua itu. Pengkhianat anjing. Mereka akan menyimpan harta negara kita. Dijual kepada orang asing itu. Jadi, kali ini, saya tidak akan hadir. Harapan. Anda bisa menggantikan saya. Jangan khawatir. Saya akan menanggung semua pengeluaran kali ini. Aku telah menyiapkan 50 juta untukmu. Saya harus menerimanya. Mendapatkan pot enamel kekaisaran Qianlong. Mengerti. Kali ini, saya membawa penilai saya. Aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua. Setelah masalah selesai, pasti akan ada hadiah yang murah hati. Selama lelang, ada pembatasan personel. Saya pergi ke pelelangan. Anda dapat berburu harta karun di tempat ini. Kami, tindakan terpisah. Halo, Tuan, apapun yang Anda inginkan. Penduduk asli Jepang. Semua ini. Kakek saya berasal dari kampung halaman saya. Hal-hal yang dibawa bersama. Mereka semua sangat berharga. Mata ilahi terbuka. Otentik. Dinasti Qing bernilai 40 juta. Ini adalah lukisan, 8 abadi naik ulang tahun, Shenshou bernilai 40 juta. Shenshou adalah contoh yang baik. Orang bijak bordir dinasti Qing di Tiongkok. Karya-karya tak ternilai harganya. Mereka benar-benar membiarkan orang-orang Jepang ini merebutnya. Saya harus mengambil harta karun ini. Bawa mereka kembali ke negara. Mari kita coba dulu. Apakah orang ini memahami nilai harta karun ini? Hei, bos, apa ini? Yang ini. Yang ini. Itu harus bordir. Pengerjaannya sangat baik. Kakek saya mengatakan itu adalah harta karun. Sayang sekali. Saya tidak tahu pahlawan mana itu. Sepertinya, dia tidak lagi mengerti nilai harta karun ini. Yang ini. Itu hanya sepotong bordir biasa. Pengerjaannya sangat indah. Tapi itu bukan keterampilan seorang master.
Tapi saya sebenarnya cukup menyukainya. Lihat berapa banyak Anda bisa menjualnya kepada saya. Yang ini. 5 juta dolar as. 5 juta dolar as. Sudah lebih dari 30 juta. Itu tidak akan berhasil. Tidak. 5 juta dolar as ini terlalu mahal. Lihat. 500 ribu dolar as akan lebih mungkin. Juta dolar as. Kakek saya bilang ini adalah harga terendah. Jika kurang, saya tidak akan menjualnya. 1 juta adalah 1 juta. 1 juta yuan telah diterima. Harta karun luar negeri ini benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang melimpah. Saya merasa seperti saya masih kehilangan 4 harta karun. Telekinesis saya. Ada harapan untuk peningkatan pameran ini. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk mendapatkan penawaran. Datang dan lihat. Mereka semua sah dan serius. Gadget kerajaan. Mereka semua datang dari istana. Mata ilahi terbuka. Suandevas Plumpola Naga Laut Biru Putih. Otentik. Senilai 6 ribuan. Mungkinkah ini adalah botol di dalam botol? Untuk melindungi produk asli, sengaja disimpan di luar, dibungkus dengan lapisan botol porselen yang tidak berharga. HMPH. Pameran ini. Itu benar-benar sepadan. Oh wow, bukan itu saja. Hong Jiuhua yang terkenal, ya? Orang ini adalah Hong Jiuhua. Berani. Nama Tuan Hong Jiu. Engkau adalah orang yang memanggilnya. Menghela nafas, tetap rendah hati. Oh sayangku. Hong Jiuhua. Saya salah satu orang Tuan Bai. Beraninya kamu menghancurkan kiosku? Di mana Bai Wanli pengecut itu? Pada lelang tingkat ini. Anda sampah. Seharusnya tidak muncul. Hancurkan untuk saya. Hong Jiuye ini benar-benar mendominasi. Tidak baik, harta karun itu masih ada di kios. Hong Jiuye ini benar-benar mendominasi. Tidak baik, harta karun itu masih ada di kios. Hai. Nak, apakah kamu meminta masalah? Oh sayang, menguasai Hong Jiu. Harta karun yang luar biasa. Sangat disayangkan untuk menghancurkannya. HMPH. Dan tidak mengenali barang. Benda ini dianggap sebagai harta karun. Hei, bos, berapa harganya? Saya menginginkannya. Menghela nafas, warung saya dihancurkan oleh mereka. Anda menginginkannya. Jual kepada Anda dengan harga murah. Sebutkan harga Anda. Bagaimana dengan 5 juta? Baiklah, 5 juta. Baiklah. Kekuatan spiritual yang begitu kuat. Saya merasa ada 3 harta karun lagi. Kemudian saya dapat meningkatkan kekuatan psikis saya. Kalian semua. Beraninya kamu tidak menghormatiku? Mencari kematian. Kabar buruk, Tuan Hong Jiu. Apa itu? Apa itu? Dilelang. Bicara dengan cepat. Teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Tidak mengambil foto. Apa? Bai Wanli tidak hadir. Siapa yang berani bersaing dengan Hong Shenggang kita? Tidak tahu. Seorang wanita. Mendesis. Bos Shen sudah berhasil. Saatnya mundur. Amusing. Lihat. Teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Saya hanya menghabiskan 20 juta untuk mendapatkannya. Selain itu, para idiot dari Hong Shengtang. Mereka tidak berani menaikkan harga. Berhenti berbicara. Iya. Kita harus lebih berhati-hati. Saya merasakannya. Mereka semua telah mengarahkan pandangan mereka padaku. Ayo cepat kembali. Laporkan ke Paman Bai. Ternyata. Kalian berdua dikirim oleh seseorang bermarga Bai. Siapa mereka? Menguasai Hong Jiu. Bos Hong Shengtang. Ah. Apa yang terjadi hari ini? 2 di antaranya. Mereka bahkan tidak menganggap seriusku, Hong Shengtang. Guru ke-9. Kami menggunakan teko dicat enamel Kekaisaran Qianlong. Ambil. Hei. Hong Jiuye itu. Hong Shengtang, jangan pergi terlalu jauh. Pria besar itu. Begitu banyak orang yang menonton. Tidak peduli seberapa kuat Hong Shengtang Anda. Jika tidak kata-kata yang memicu kemarahan publik, Anda juga tidak akan dapat menangani ini. Anak. Saya akan memberitahu Anda, masalah ini belum berakhir. Ayo pergi. Itu membuatku takut setengah mati.
Mereka akhirnya pergi. Bos Shen, Anda tidak bisa tinggal di tempat ini. Tidak ada waktu untuk hilang. Ayo cepat pergi. Baiklah. Paman Bai. Kami kembali. Sudahkah Anda mendapatkan item tersebut? Mengerti. Teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. 20 juta untuk mendapatkannya. Ngomong-ngomong, pernahkah Anda melihat Yi? Belum pernah melihatnya. Ah. Mendesis. Dia memberitahuku. Dia pergi menjemputmu. Apakah sulit atau tidak? Hai. Bai Wanli. Lama tidak bertemu. Hong Jiuhua. Singkat cerita. Saya tahu Anda mengirim 2 orang. Potong pot enamel saya. Sekarang putrimu ada di tanganku. Dia ingin melepaskannya. Dia kemudian membawa teko yang dicat enamel. Selain itu, beri aku yang lain. Harta karun senilai lebih dari 60 juta sebagai kompensasi. Jika tidak, saya akan merobek tiketnya. Biarkan aku mendengarkan suara putriku. Hai. Biarkan aku mendengarkan suara putriku. Hai. Apa yang terjadi dengan Paman Bai? Hong Jiuhua. Yi yang diculik. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka tidak hanya menginginkan teko enamel. Saya ingin yang lain. Harta senilai lebih dari 60 juta. Dari mana saya harus menemukannya? Bai Yi diculik. Paling buruk, saya akan melawannya sampai akhir. Seseorang. Hong Shengtang terlalu banyak untuk ditipu. Saudaraku, ambil senjatamu. Iya. Bos Shen. Sebenarnya, saya menyebutkan hadiah murah hati sebelumnya. Ini teko enamel. Anda membawa teko enamel. Kembali ke Tiongkok. Kita tidak boleh menyerahkan harta nasional lagi. Itu berakhir di tangan orang asing. Amusing. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Karena aku memiliki kekuatan ilahi di tanganku. Dia tidak takut pada Hong Shengtang dan yang lainnya. Sekarang, Hong Jiuhua. Dia menculik teman Bos Shen. Bai Wanli hendak mempertaruhkan nyawanya lagi. Itu adalah Hong Jiuhua. Ini untuk menghasilkan dengan budaya. Terus kehilangan penjahat luar negeri. Adegan seperti itu. Bagaimana saya bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Bos Bai. Saya akan menyelamatkan Nona Bai Yi. Serahkan padamu. Tapi Anda hanya seorang penilai. Mampu menawarkan harta senilai 60 juta. Pergi menebus seseorang? Tunggu saya. Saya menggunakan ini untuk menebus orang. Anak. Benar-benar tidak ada waktu sekarang. Hanya bercanda. Heh. Ini dia. Suandevas plum pola naga laut biru putih. Bernilai 60 juta. Bagaimana dengan saya? Ini di pameran. Menemukannya. Saya menggunakan vas plum ini. Dan teko enamel itu. Pergi tebusan Nona Bai Yi. Dan menghancurkan Hong Shengtang. Saya mengandalkan Anda, Tuan Enyu. Tuan Hong. Saya sudah membawa uangnya. Di mana barangnya? Tuan Inoue, Anda di sini. Teko yang dicat enamel itu. Sekarang tangan Bai Wanli. Itu dia lagi. Dia sudah membawaku berkali-kali. Dokter Inoue, tenang sedikit, jangan gelisah. Saya mengambil putri Bai Wanli. Tertangkap. Hong, kamu imut kecil. Lepaskan aku. Yo Barat. Nona Hua. Biarkan dia bermain denganku sebentar. Aku akan memberimu 10 juta lagi. Tidak masalah. Hahaha. Lepaskan. Siapa itu? Beraninya saya menanyai Aula Hong Seng tanpa izin? Hong Jiuhua. Di mana Bai Yi? Ini Anda. Di mana barang-barangnya? Di sini. Apa yang Anda inginkan? Teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Ada juga porselen biru putih Suande. Vas plum dengan pola naga laut. Bagaimana dengan nilai? 60 juta. Sungguh. Suande vas plum pola naga laut biru putih. Hahaha. Tanpa diduga. Dan ada juga keuntungan tak terduga. Di mana Bai Yi? Di aula belakang. Pelanggan yang mendampingi. Biarkan aku pergi. Kamu bodoh. Sekarang Anda hampir tidak bisa melindungi diri sendiri.
Dia masih berpikir untuk menyelamatkannya. Datang ke sini, aku akan memberimu kehidupan baru. Kamu idiot. Apa yang Anda lakukan? Aula Hong Seng Anda. Kamu benar-benar memprovokasi saya. Rebut harta karun itu untukku. Diterima. Mengapa bayi itu menghilang? Akhir. Kalian memukulnya. Datang ke sini. Saya paling benci ketika orang memanggil saya bodoh. Ngomong-ngomong, bayi masih di aula belakang. Nona, saya salah. Tolong, biarkan aku pergi. Ini Nona Bai Yi. Sangat berani. Kamu bukan seperti itu sekarang. Apakah kamu tergoda oleh tubuhku? Ayo. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani lagi. HMPH. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya belajar Muay Thai. Saya tidak bisa mengalahkan orang-orang dari Hong Sheng Tang. Apakah aku masih bisa mengalahkanmu dalam pertarungan 1 lawan 1? Yang itu, Nona Bai. Ah. Bagaimana dengan saya? Ini masalahnya. Untuk menyelamatkan Anda. M. Yusing. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Oh, Hong Sheng Tang itu. Saya sudah menghancurkan mereka. Itu bagus. Saya tahu Hong Sheng Tang. Ada pavilion harta karun. Ayo ambil barangnya. Bawa semuanya bersama Anda. Ruang harta karun Aula Hong Seng. Tanpa diduga. Dan rezeki nomplok yang tak terduga ini. Ayo kita lihat. Menghela nafas. Ini adalah ruang harta karun. Semua ini, artefak yang hilang di luar negeri. Kami menyatukan ini. Ambil semuanya kembali. Baiklah. Nilai barang antik ini. Semua bersama-sama. Pasti sudah mencapai ratusan juta. Menyerap energi spiritual ini. Ini memberi saya dorongan telekinetik. Itu ditingkatkan secara langsung. Sekarang, telekinesis, kontrol halus dimungkinkan. Begitu banyak mitra sudah. Jika dia menyerap lebih banyak kekuatan spiritual. Mungkin itu mungkin, membuka kemampuan baru. Nona Bai. Ah. Semua barang antik ini telah dipasang. Ayo pergi. Apakah dia benar-benar siap untuk itu? Paman Bai, percayalah pada M. Yusing. Tidak, itu tidak boleh. Saya tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Saya akan pergi melihatnya. Menghela nafas. Ayah. Saya kembali. Putri. Selama Anda aman. Terima kasih, Tuan MU. Sama-sama. Ini dia. Oh. M. Yusing memegang aula Hong Sheng. Mereka telah mengambil semuanya sekaligus. Ah, ini semua Hong Sheng Tang. Harta karun di ruang harta karun. Kami membawa semuanya kembali. Sungguh. Aula Hong Seng. Di daerah ini, jalan antik terletak. Dia telah mendominasi selama bertahun-tahun. Tuan MU, hilangkan kebaikan dan kebajikan Hong Sheng Tang yang luar biasa dan tidak memiliki apa-apa untuk membalas mereka. Barang antik ini, termasuk yang sebelumnya, teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Bawa mereka semua kembali ke Cina. Barang antik ini, termasuk yang sebelumnya, teko dicat enamel yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Bawa mereka semua kembali ke Cina. Oh sayang, kalau begitu terima kasih, Paman Bai. Dalam hal ini, maka saya harus tinggal di Dingrun Hall. Mengadakan pameran untuk kembali dari luar negeri.
Saya dengan tulus mengucapkan selamat kepada Anda, Ding Runtang dan Shen Haoqing, bos. Harta nasional yang telah lama hilang di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia membawanya kembali ke negaranya. Mari kita salut untuk Aula Ding Run. Pameran ini dipamerkan vas belum biru putih dengan motif naga laut. Ada juga teko enamel kekaisaran yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. 48 pameran termasuk ini. Silakan nikmati sepuasnya. Baiklah. Baiklah. Silahkan. Ayo pergi. Presiden Zhuang. Wakil Presiden Zhang. Ini saya, seorang penilai di Ding Runtang. M.Yu Xing. Kali ini, harta nasional bisa kembali ke Cina. Dialah yang pantas mendapatkan pujian. Halo, Presiden Zhuang. Bakat muda yang luar biasa. Komunitas barang antik Cina kami, dengan penerus seperti Anda. Saya merasa lega. Presiden Zhuang, Anda menyanjung saya. Anda dapat membawa harta nasional kembali ke negara Anda. Buktikan keterampilan penilaian Anda. Itu sudah menjadi papan atas. Ada yang harus saya lakukan. Saya ingin bertanya kepada Anda, Presiden Zhuang, tolong bicara. Dalam kasus saya, di gudang asosiasi antik, ada badge. Barang antik yang sulit diidentifikasi. Kami menunggu. Kemampuan penilaian terbatas. Tertunda. Tidak ada keputusan yang dibuat. Semoga Anda bisa. Mari kita lihat. Ketua Lian Zhuang, mereka bahkan tidak bisa mengidentifikasinya. Ini menunjukkan betapa rumitnya itu. Itu benar. Namun, Tuan M.Yu, jika dapat diidentifikasi, saya dapat berjanji bahwa Tuan M.Yu, di gudang asosiasi antik, pilih salah satu. Bagaimana dengan bayinya? Menghela nafas Presiden Zhuang, itu sepertinya tidak pantas. Saya sudah mencarinya. Tim penilaian baru. Tidak ada salahnya. Tim penilaian harta karun Anda, juga penilaian. Tuan M.Yu, juga penilaian. Tidak ada konflik. Tapi di sini, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Menghela nafas. M.Yu Xing. Ini mungkin peluang besar. Saya mendengar tentang harta karun dari asosiasi antik. Sangat langka. Bahkan tidak ada satupun di pasaran. Mungkin. Dan harta senilai lebih dari 100 juta. Ini benar-benar kesempatan besar. Saya memiliki mata ilahi. Tidak peduli seberapa rumit masalahnya. Saya juga tidak takut. Pilih harta karun apapun. Ini benar-benar sangat menggoda. Jika benar-benar ada harta senilai lebih dari 100 juta, Anda tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan besar. Mungkin saya bisa melakukannya juga. Buka keterampilan baru. Presiden Zhuang. Saya akan pergi untuk penilaian. HMPH. HMPH. Pergi ke Zhuang Yanzhangnya. Saya menatap kumpulan barang antik itu sudah lama. Tanpa diduga, orang tua itu, dan sekarang mereka benar-benar menemukannya. Siapa namanya M.Yu Xing, untuk campur tangan dalam pengiriman ini. Menghela nafas. Menguasai. Tenang. Anda belum menemukan posisinya. Master penilaian yang benar-benar mengesankan. Gu Tianyi, ya, selama Anda membiarkannya berbicara, bayi yang Anda inginkan palsu. Maka kita bisa. Itu sah. Apakah Anda mendapatkan harta karun Anda? Memang demikian. Namu Xing. Dan Ding Runtangnya. Jika ada yang berani mengganggu pengiriman ini, HMPH, sempurna. Saya akan memusnahkannya dalam satu gerakan. Ini Ketua Zhuang, seorang penilai yang saya temukan. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda benar-benar melakukannya? Menilai harta karun ini terlalu sulit. Beberapa master sudah berkecil hati. M.Yu Xing. Berapa hari telah berlalu sejak terakhir kali Anda bertemu? Dia menjadi ahli penilaian. Li Yuan. Anda telah berada di gedung harta karun akhir-akhir ini. Bagaimana kelanjutannya? Apakah teknik penilaian telah ditingkatkan? Jangan terlalu sombong. Hari ini, tuanku ada di sini. Aku akan merusak reputasimu. Apa yang Anda bicarakan? Menyingkir. Wakil Presiden Zhang Molin. Penilaian utama Gu Tianyi tiba. Tuan, izinkan saya membantu Anda. M.Yu Xing penuh dengan trik. Dia hampir menyebabkan muridnya kehilangan pekerjaannya. Kamu harus membalaskan dendamku. Dan pergi. Saya tidak terampil dalam studi saya. Tanpa murid sepertimu. Presiden. Orang-orang sudah tiba di Qi. Anda dapat mulai menilai harta karun sekarang. Baiklah. Hari ini, kita memilikinya. M.Yu Xing, penilai di Ding Runtang. Dan penilaian Master Gu Tianyi. Datang dan berpartisipasi dalam acara ini. Pekerjaan penilaian antik. King Kangxi. Piala Festival Bulan ke-12 5 warna dipegang oleh Dewi Bunga. Kelas elang. King Kangxi. Piala Festival Bulan ke-12 5 warna dipegang oleh Dewi Bunga. Karya asli bernilai 30 juta. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah Era Kangxi. Piala Festival Bulan ke-12 5 warna dipegang oleh Dewi Bunga. Itu tidak bernilai puluhan ribu. Apakah itu otentik? Penilaian master ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu palsu?
nafas. Tuan Gu, mengapa Anda tidak melihat lagi nomor 4? MU, teman muda. Penilaian harta karun. Bagaimanapun, itu semua tergantung pada pengalaman. Meskipun Anda memiliki bakat. Tapi itu masih membutuhkan pengalaman. Atau, Anda melanjutkan dan menilai terlebih dahulu. Izinkan saya memberi Anda beberapa panduan. Tuan ini memandang rendah saya. Benar-benar tidak perlu untuk itu. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. HMPH. Mengabaikan yang baik dan buruk. Anda adalah penilai di toko penilaian. Saya telah melihat beberapa hal baik. Tuan itu, oh man, Anda memiliki cukup banyak pengalaman. Kalau begitu silakan lanjutkan. Nomor 6. Ming Yongle. Cabang-cabang bunga biru dan putih yang terjalin. Piring besar dengan pola naga diukir dengan ruang putih yang ditinggalkan oleh ombak. HMPH. Yingpin. Ming Yongle. Cabang-cabang bunga biru dan putih yang terjalin. Piring besar dengan pola naga diukir dengan ruang putih yang ditinggalkan oleh ombak. Barang asli bernilai 80.000 yuan. Tahun ke-6 adalah era Ming Yongle. Cabang-cabang bunga biru dan putih yang terjalin. Piring besar dengan pola naga diukir dengan ruang putih yang ditinggalkan oleh ombak. Barang asli bernilai 80.000 yuan. Pelat berbingkai kelapa sawit kiln resmi Southern Song. Lempeng kuiko asli senilai 60 juta. Ini adalah angka 10. Milik Huang Tingjian. Prasasti di pilar-pilar, digulung tangan. Dan itu palsu. Prasasti di pilar digulir dengan tangan. Produk asli bernilai 120 juta. Saya akan pergi. Gudang ini benar-benar memilikinya. Barang asli senilai lebih dari 100 juta. Setelah penilaian selesai, saya ingin harta karun ini. Saya sudah selesai menilai. Kagumi teman muda itu. Saran apa yang Anda miliki? Menguasai. Anda telah hidup begitu lama. Apakah Anda belum pernah melihat barang antik sebelumnya? Apa katamu? Dia benar-benar berani berbicara tentang Tuan Gu seperti itu. Apakah MU Sing gila? MU Sing. Beraninya Anda memfitnah Tuan Gu? Orang seperti itu. Anda bahkan bisa disebut master. Sangat terlewatkan. Semua jawaban yang benar. Dalam apa yang Anda lihat? Ini semua adalah barang asli. Itu benar. Bagaimana dengan koleksi ini? Semua tidak diragukan lagi otentik. Hahaha. MU, teman muda, Anda masih harus berlatih. Ambil angka 7 ini. Tungku resmi Lagu Selatan. Ambil contoh pelat berbingkai bunga matahari celadon. Teman-teman terkasih, silakan lihat. Pelat berbingkai kelapa sawit kiln resmi Southern Song. Ini benar-benar palsu berkualitas tinggi. Saya bisa yakin. Paling-paling, itu replika dari era Republik Tiongkok. Lihat glasirnya. Tungku resmi Lagu Selatan. Oleh karena itu, langit berwarna biru. Bubuk dan hijau adalah yang terbaik. Sekarang mari kita lihat koleksi ini. Warna glasirnya relatif gelap. Kilaunya menyesakan. Itu tidak memiliki energi spiritual dari tungku resmi Song Selatan. Seorang master adalah master. Itu benar-benar benar. Ini pasti palsu. Hehe, Kian, baik. Dan penilaian selesai. Ambil bagian tungku resmi Southern Song ini. Pelat pelek bunga matahari celadon diganti. Tuan Gu, Anda baru saja mengatakan glasirnya agak gelap. Kilaunya menyesakan. Ini adalah tungku resmi Southern Song. Kesalahpahaman besar tentang fitur inti. Semuanya, lihat. Ini adalah tungku resmi Southern Song, dan membaginya di bawah mesbah pinggiran kota, dan secara harmonis memperbaiki dua tungku Neisisi. Di antara mereka, tungku Neisi sedang diperbaiki. Warnanya sebagian besar hijau bubuk tua. Belum berwarna hijau. Karena glasirnya cukup tebal. Jadi, permukaan glasir memiliki kilap yang terkendali dan hangat. Cahaya terang Jing Fei menyilaukan. Mungkinkah itu Tuan Gu? Anda bahkan tidak tahu ini? Masih meremehkan anak ini. Apa yang dikatakan Tuan MU benar-benar benar. Wawasan mendalam apa yang dimiliki Master Gu? Ini. Tuan Gu. Ceritakan tentang angka 10 ini. Huang Tingjian memegang pilar dan menuliskan gulungan tangan. Mengapa dianggap palsu? Lihat ini. Tulisan tangannya lembut dan lembut. Strukturnya longgar. Tuan Gu mengatakan ini. Tulisan tangannya lembut dan lembut. Tekstur longgar adalah palsu. Itu benar. Di tahun-tahun terakhirnya, Huang Tingjian memiliki gaya yang harmonis. Kesalahpahaman tentang latar belakang penciptaan pilar Ming. HMPH. Datang dan lihat. Tulisan tangan pada bagian ini tampak menenangkan. Pada kenyataannya, itu menyembunyikan kekuatan. Naik dan menutup sikat, menyembunyikan ujungnya dan menjaga ekor. Lebih pas. Tahun-tahun terakhir Huang Tingjian. Karakteristik menyembunyikan kepintaran dalam kecanggungan. Memang demikian. Tuan Gu. Anda benar-benar tidak tahu keaslian hal-hal ini. Atau apakah ada rencana lain?
Apa yang Anda bicarakan? Apa yang bisa saya peroleh? Tidak mengejar apapun. Maka Anda benar-benar tidak berguna. Keempat karya asli ini, mereka semua melihatnya palsu. Turtle Bro, Anda di sini. Kamu cukup baik, anak. Membantu Bos Shen telah menjadi besar. Bahkan asosiasi antik. Kedua presiden datang untuk menunjukkan dukungan mereka. Ngomong-ngomong, Turtle Bro, Anda memiliki dua presiden. Apakah Anda mengerti? Zhuang Yanzhang itu. Tidak ada yang istimewa. Tapi wakil presiden Zhang Molin ini. Itu membuat segalanya sedikit menarik. Kami telah mendengarnya. Ada beberapa harta berharga, melalui tangannya, mengalir keluar. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Orang biasa. Harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu semua berkat dia. Harta nasional papan atas ditebus dan dimonetisasi. Tuan Gu. Saya kira Anda adalah satu-satunya. Saya tidak akan melakukan ini seperti menyebut rusa sebagai kuda. Menjual harta nasional, bukan? Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya kekurangan bakat. Saya mengagumi bakat luar biasa teman muda itu. Dia menunjukkan kekurangan saya. Tuan MU. Keterampilan penilaiannya benar-benar terbaik. Seseorang. Pengunjung menyegel karya asli. Isi harus dihapus, produk Eagle dibersihkan. Pekerjaan penilaian hari ini, itulah akhirnya. MU Sing benar-benar berani merusak rencanaku. Saya tidak akan membiarkannya terlepas. Dingruntang Anda berasal dari Anda. Tuan MU, Anda di sini. Presiden Zhuang. Itu disepakati sebelumnya. Anda dapat memilih harta karun Anda. Pilih salah satu dari empat ini. Tentu saja, saya memilihnya. Mahakarya Huang Tingjian di tahun-tahun terakhirnya. Bernilai 120 juta. Prasasti dipilar digulir dengan tangan. Itu saja. Ya Tuhan, kekuatan spiritual yang begitu kuat. Saya merasa seperti kehilangan satu harta karun dan kemudian menerobos kemampuan baru. Tapi tidak ada yang tahu apa kemampuan baru kali ini. Tuan MU. Faktanya, Zhang Molin memperdagangkan barang antik. Bukan rahasia lagi. Presiden Zhuang, Anda tahu bahwa dan mendengar sesuatu tentang itu. Tapi Zhang Molin sangat berhati-hati dalam tindakannya. Sumur dan Qi dalam asosiasi dan masyarakat. Dampaknya signifikan. Tidak ada bukti. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Hari ini Anda mengalahkan Gu Tianyi. Itu memotong sumber pendapatan Zhang Molin. Orang ini berbahaya. Anda harus berhati-hati. Terima kasih, Presiden, atas pengingatnya. Orang tua ini benar-benar tidak berguna. Bahkan penilai dari toko penilaian, tak satu pun dari mereka yang cocok. Menguasai, tenang. Tidak ada yang mengharapkan ini, anak itu. Dia sebenarnya tahu banyak tentang barang antik. Jika Anda ingin menjaga bisnis tetap berjalan, sepertinya hanya sedikit yang dapat digunakan. Tindakan luar biasa. Ambil ini. Dia menyerahkannya kepada pemilik menara Zhenbao. Biarkan dia menanganinya. HMPH. Bos. Saya sudah memasang gulungan tangan di Zooming. Baru saja, Jingui juga membayar sisa pembayaran. Dia memanggil melalui. Jadi mari kita lakukan sekarang. Ambil saja prasasti pilar ini. Tutup. Izinkan saya membantu. Menutup telepon. Setelah itu, ini milik kami. Harta karun toko. Saya berani mengatakannya. Kami adalah Dingruntang. Pasti sekarang. Toko penilaian harta karun nomor 1 di ibu kota. Menghela nafas. Tidak hanya di ibu kota. Itu harus menjadi nomor 1 secara nasional. Bos. Mari kita bantu dia masuk dulu. Bos Shen. Bagaimana perasaan Anda? Kepalaku sangat sakit saat ini. Berharga dan berharga. Ekspresi Bos Shen. Mengapa Anda terlihat begitu kuyu? Kemarin baik-baik saja. Mengapa hal-hal tiba-tiba berubah hari ini? Apakah ada yang datang dan pergi baru-baru ini? Terutama orang-orang dari asosiasi antik. Tidak benar-benar. Namun, tapi apa? Meng Sheng pernah ke sini. Meng Sheng. Untuk apa dia di sini? Dia mengatakan dia di sini untuk menebus kesalahan. Mereka mengatakan bahwa sekarang Jingruntang kami berada di puncaknya. Bersedia membangun kembali hubungan. Dia bahkan membawa sepotong batu giok bersamanya. Bos Shen melirik. Itu pasti benar. Maka itu tidak ada yang istimewa. Giok kuno ada di sini.
Ini adalah batu giok bumi. Giok bumi. Itu digali dari dalam ruang pemakaman. Energi Yin sangat berat. Tidak cocok untuk ditempatkan di rumah. Bahkan kurang cocok untuk dipakai di samping Anda. Jika tidak, itu akan terkorosi oleh energi Yin ini. Meng Sheng ini benar-benar tercela. Ini benar-benar berbahaya. Untungnya, kami menemukannya lebih awal. Jika tidak, tubuh kami bertiga akan terkorosi oleh energi Yin ini. Menghela nafas, saudara Singh. Kemana Anda akan pergi? Bagaimana dengan Meng Sheng? Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu sendiri. Di belakangnya, seseorang pasti berada di belakangnya. Saya akan menyelesaikan akun dengan mereka. Apakah barang sudah tiba? Presiden Zhang. Jangan khawatir. Di mana barang-barangnya? Saya sudah mengirimkannya. Tidak ada yang bisa melihatnya. Ah, bagus. Mulai sekarang, Anda harus melakukan lebih banyak bisnis dengan Ding Runtang. Jual semua batu giok bumi. Tidak akan lama sebelum mereka akan mati tiba-tiba. Hahaha. Sangat jelas. Kemudian Anda berjanji kepada saya tentang ubin. Gulungan Lingbi 10 wajah. Oh sayang, jangan khawatir. Setelah selesai, saya akan memberi Anda harga diskon. Baiklah. Terima kasih, Presiden Zhang. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Baiklah. Ini dia. Saya berkata. Sepotong batu giok ini. Anda menjualnya ke Ding Runtang. Saya menjualnya. Bagaimana dengan saya? Dia ingin bergabung dengan Ding Runtang. Ini adalah rekonsiliasi. Ini adalah hadiah. Hadiah yang disajikan. Ah. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Ini adalah batu giok yang baru digali. Meng Sheng. Anda telah melihat metode saya. Bagaimana dengan saya? Saya juga tahu Anda tidak seberani itu. Beritahu siapa yang memesannya. Benar-benar tidak. Saya tidak tahu apa-apa. Baiklah. Kemudian pergi ke Menara Zhenbao. Salahkan saja orang itu. Bayi saya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Jangan jatuh. Saya berkata, saya berkata. Ini. Itu adalah Zhang Molin. Dia berjanji padaku. Mereka mengatakan diskon tersedia. Ambil wubin itu. Gulungan dinding roh 10 wajah. Jual padaku. Tapi bagaimana dengan premis ini? Itu akan mengambil sepotong batu giok tanah ini. Dijual ke Ding Runtang. Itu benar-benar Zhang Molin. Tunggu. Maksudmu, dia memiliki wubin. Gulungan Lingbi 10 wajah. Tentu saja. Anda mengatakan ini, menurut legenda, puncak peri lukisan. Siapa yang tidak menginginkannya? Saya juga terpengaruh sesaat. Dia tersihir. Tanpa diduga. Zhang Molin sebenarnya memiliki sesuatu yang bagus ini. Jika Anda menyerapnya, kekuatan spiritual dari gulungan BI Roh 10 sisi wubin. Saya dapat membuka kemampuan baru. Saudara, Anda melakukan ini. Jangan menghancurkan barang-barangku. Saya berjanji kepada Anda, mulai hari ini, saya hanya akan keluar dari ini. Pasar barang antik. Saya tidak akan pernah kembali. Namun, bagaimana dengan saya? Aku bisa mengampunimu. Namun, Anda harus memberitahu saya, di mana sarang Zhang Molin? Dia ada di sana. Area villa di kaki Western Hills. Distrik villa di kaki Western Hills. Halaman nomor 20. Baiklah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Menghela nafas. Menguasai. Anda benar-benar harus mengambil harta karun ini. Jual ke pemilik Menara Zhenbao? Haha. Bahkan jika saya ingin menjual, dia mungkin tidak mampu membelinya. Harta karun ini. Bahkan jika itu 300 juta, mereka bahkan mungkin tidak bisa menerimanya. Orang asing, lihat, ini adalah sepotong batu giok tanah. Sungguh. Presiden Zhang, lama tidak bertemu. Amusing, bagaimana Anda bisa masuk? Seseorang. Berhenti berteriak, saya sudah berurusan dengan orang-orang. Ketua Zhang, dengarkan, sekarang simpan barang antik Anda. Serahkan padaku dengan cepat. Kemudian ikutlah dengan saya ke asosiasi barang antik untuk mengaku. Tidak, itu tidak boleh. Saya sama sekali tidak akan pergi. Akhir.
Bagaimana dengan Anda? Hari ini, Anda akan dihukum, atau aku akan menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Pokoknya, hari ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada asosiasi antik. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Kamu pikir kamu akan menyingkirkanku? Ini akan mengembalikan perdamaian ke dunia kuno. Saya akan memberitahu Anda. Bahkan jika aku, Zhang Molin, pergi, dan Wang Molin, Li Molin. Selama mereka menginginkan bayi. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah berhenti. Kamu bisa menyingkirkanku. Anda tidak dapat menyingkirkan orang dari keserakahan. Kemudian saya akan menghapus semua yang saya lihat. Hahaha. Tidak menyadari batas langit dan bumi. Lupakan saja. Dalam pekerjaan saya tahu hari ini akan datang. Tapi tanpa diduga. Itu datang begitu cepat. Apa yang akan Anda lakukan? Meminjam gulungan 10 dinding roh ini. Mati bersamaku di tempatku. Melayani Anda dengan benar. Dia tidak dapat dibawa ke pengadilan. Kekuatan spiritual dari gulungan dinding roh 10 sisi memasuki tubuhku. Saya telah membuka kemampuan baru. Otentik. Bernilai 300 juta. Saya tidak pernah menyangka bisa memperbaikinya. Gulungan domain roh 10 sisi ini, senilai 300 juta kali ini, secara mengejutkan. Dapatkan kemampuan untuk memulihkan barang antik. Jika ada barang antik di masa depan, jika merusaknya, saya dapat langsung menggunakan kemampuan perbaikan saya untuk memperbaiki sesuatu. Saat ini, Zhang Molin, wakil presiden asosiasi antik, dia bunuh diri di rumah. Personel terkait ada di rumah. Menemukan banyak koleksi barang-barang asosiasi antik, otentik, dan koleksi museum asli. Setelah penilaian ahli, atau karena penjualan kembali peninggalan budaya jangka panjang, dan takut hukuman, bunuh diri. Zhang Molin ini benar-benar memegang posisi tinggi. Mereka bahkan menjual kembali peninggalan budaya. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Sepotong batu giok tanah itu juga tangannya sendiri. Jadi begitulah adanya. Ngomong-ngomong, ini adalah harta karun toko. Perubahan kepemilikan lain akan datang. Amusing. Mungkinkah harta usaha yang ada lagi? Apa ini? Mungkinkah ini gulungan Lingbi 10 sisi dari lukisan Wu Bin Abadi? Yang ini. Saya membawanya dari rumah Zhang Molin. Meski begitulah, untuk Bing Runtang menebusnya, cahaya spiritual melonjak dan melampaui, berniat untuk menerangi ruang antara di per. Benar-benar mahakarya. Jin Gui mengeluarkan kartu hitam itu, menghela nafas. Amusing. Ada 300 juta di kartu ini. Anda dapat mengambil apapun yang Anda suka. Baiklah, terima kasih. Selamat datang. Oh sayang, Ding Runtang ini terlihat seperti tidak ada yang berubah. Ini Anda. Anda pergi. Ding Runtang tidak menyambut Anda. Qin Zhengnan, apa yang Anda lakukan di sini? Tidak bisakah aku datang menemuimu? Siapa orang ini? Dia adalah mantan pacar Bos Shen. Ini adalah aula Dingrun. Sebelumnya, dijalankan oleh 2 orang bersama. Kemudian, Qin Zhenan. Dia menikah dengan perusahaan antik Pavilion Suanyu, putri ketua. Jadi dia. Saya di sini kali ini. Saya hanya ingin memberitahu Anda. Saya akan mengambil alih Pavilion Suanyu, ketua perusahaan barang antik. Jadi, atau apakah Anda tidak memiliki garis keluarga? Jangan mengatakan sesuatu yang terlalu buruk. Menghela nafas. Pavilion Suanyu ini, tidak heran itu adalah toko barang antik nomor 1 di Cina. Benar-benar ada begitu banyak harta karun. Mari kita lihat tempat Anda lagi. Aula Dingrun. Apa saja hal ini? Lukisan yang tidak dikenal. Ini adalah gulungan Lingbi 10 sisi. Yo. Kaligrafi kaligrafer kelas 2. Itu adalah gulungan tangan yang ditulis oleh prasasti Pilar Huang Tingjian. Anda buta huruf. Hei, ada apa denganmu, karyawan? Apakah Anda tahu siapa saya? Qin Zhenan, cukup dengan omong kosong. Untuk apa sebenarnya Anda di sini? Anda tahu.
Saya tidak tertarik dengan hal-hal lama ini. Saya hanya ingin uang. Tunggu 3 hari. Hari saya menjadi ketua. Saya akan mengadakan acara penilaian besar. Uangkan semuanya dari Paviliun Suanyu. Ketika saatnya tiba, ingatlah untuk membawa lebih banyak uang. TCH. Harta karun yang terakumulasi selama bertahun-tahun oleh Paviliun Suanyu. Jual semuanya. Qin Zenan sangat bodoh. Saya menyukainya. Acara penilaian ini. Ini adalah kesempatan untuk menyerap sejumlah besar harta karun. Ini tidak hanya semakin meningkatkan kekuatan spiritual seseorang, dan Anda bisa menghasilkan uang. Saya pasti tidak akan pergi. Menghela nafas, bos. Sebenarnya, saya bisa pergi. Mengapa? Saksikan dia menjadi ketua. Pamer denganku. Anda ingin. Qin Zenan sama sekali tidak mengerti barang antik. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuk Paviliun Suanyu. Harta karun yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mengambil beberapa penawaran. Dan bagaimana dengan itu? Di sini, Aula Dingrun. Tidak lagi kasus Dingrun Tang yang dia kenal. Memanfaatkan acara penilaian ini, kita juga bisa memberitahu seluruh dunia barang antik. Apa yang benar-benar dealer barang antik terbaik di bawah langit? Itu bosnya. Saya pikir Muxing. Itu masuk akal. Karena itu masalahnya. MU Sing. 3 hari dari sekarang. Ikutlah denganku. Kunjungi Paviliun Suanyu secara pribadi. Zenan. Saya sudah bersama mereka. Dewan telah memberikan peringatan. Orang tua, kamu akhirnya bersedia mengundurkan diri. Selama bertahun-tahun melayani Anda telah berharga. Ayah. Tubuh Anda lemah, sangat tangguh. Mengapa menyerahkan posisimu padaku begitu dini? Lebih baik membiarkan Anda mengambil alih perusahaan lebih awal. Selama Anda memperlakukan Xiao Sui dengan baik. Saya pasti akan melakukannya. Datang. Tanda tangani kontrak ini. Seperti ini. Anda memiliki perusahaan 51% saham. Akhirnya mendapatkannya. Kolega dan karyawan yang terhormat. Saya sekarang. Pengumuman besar juga diumumkan. Paviliun Suanyu. Saatnya bertransformasi. Mulai sekarang, Paviliun Suanyu tidak akan lagi terlibat dalam bisnis barang antik. Melangkah ke era baru. Qin Zenan. Dia terdengar cukup mengesankan. Jika ini yang sebelumnya. Ketua Li Xuan mengetahuinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mati karena marah. Karena di gudang, ada juga beberapa inventaris. Dan beberapa lainnya. Barang antik tak dikenal. Jadi saya berencana untuk memberi semua orang kebocoran. Mengadakan acara penilaian. Acara penilaian akan segera dimulai. Mari kita lihat juga. Baiklah. Otentik. Cangkir kristal negara-negara berperang. Bernilai 80 juta. Piala kristal negara-negara berperang otentik. Bernilai 80 juta. Benar-benar layak menjadi toko barang antik terbesar. Ada banyak hal baik. Berapa harganya? Harga minimum kami adalah 10 juta. Bukankah ini hanya cara untuk menghadapinya? Mengapa begitu mahal? Yang diinginkan Ding Runtang adalah mengatakan, undang-undang adalah menurunkan harga hingga setengahnya dan setengah harga. Maka saya harus bertindak cepat. Yang ini, dan yang ini. Yang ini. Saya ingin semuanya. Sebanyak 30 juta. Ham. Saya sudah membayarnya. Saya bisa merasakannya. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Saya menyerap sejumlah besar energi spiritual. Tapi itu tidak memiliki kemampuan tingkat militer. Dan perasaan membuka kemampuan baru. Mungkinkah lain kali tidak akan menjadi terobosan sederhana? Ini adalah lompatan kualitatif. Madu. Bukankah ini mantan pacarmu? Bagaimana cara membawa pacar baru? Mencoba mencari penawaran di sini. Itu terlihat lusuh. Istri. Saya tidak melihat Ding Runtang tidak bisa hidup lagi-lagi. Bagaimanapun, kita juga harus berubah. Mungkin juga meninggalkan barang-barang sampah ini. Beri mereka hadiah dengan itu. Madu. Kamu benar-benar baik, Li Sui. Qin Zenan. Aku hampir menyanyiakan keluargamu. Anda masih memujinya di sini. Seorang wanita rendah hati, berhentilah mencoba menabur perselisihan. Paviliun Suanyu kami. Ini akan berubah menjadi perusahaan investasi. Ketika saatnya tiba, pertama, saya akan mendapatkan Ding Runtang Anda. Binatang jahat itu menghentikan tindakannya. Qin Zenan. Kamu imut kecil. Apa yang Anda lakukan di sini? Anda membeli cangkir kristal ini.
Saya menghabiskan 5 juta untuk itu. Setengah harga. Cangkir kristal sengoku saya. Ayah. Qin Zenan. Saya baru saja mengambil ketua. Posisinya adalah milikmu. Kurang dari sehari. Kamu ingin menghancurkanku. Setengah umur pondasi. Orang tua. Anda seperti peninggalan tua ini. Lama. Tidak ada gunanya. Seseorang. Mendukung ketua lansia. Kembali dan istirahat. Anda. Anda sombong. Beraninya kamu membicarakan ayahku seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin bekerja seperti binatang beban untuk keluarga Anda? Jika bukan karena keluarga Anda kaya, saya tahu bagaimana menjadi beban. Saya benar-benar. Apakah Anda buta? Ketua Li, jangan khawatir. Harta Anda. Kami adalah Ding Runtang. Itu akan dilindungi. Anda berasal dari Ding Runtang. Dilaporkan. Harta karun Tiongkok. Peninggalan budaya luar negeri. Bagilah menjadi 3 bagian. Itu sudah jatuh ke tangan Anda. Hari ini, kemudian ambil apa yang menjadi milik pavilion Suanyu kami. Bayi. Anda adalah Jiu, di belakang pavilion Suanyu. Dealer barang antik nomor 1 di Cina. Dealer barang antik nomor 1 di Cina. Menghela nafas. Situasinya hilang. Segala sesuatu akan menjadi aib. Salju tipis. Bantu saya pulang. Baiklah. Chen Yuqing. Sekarang saya salah satu ketua pavilion Suanyu. Selama kamu mengikutiku, saya menjaminnya. Aula Dingrun Anda. Itu pasti akan terjadi di masa depan. Dealer barang antik nomor 1 di Cina. Bagaimana? Dan pergi ke pavilion Suanyu. Beginilah tampilannya hari ini. Saya khawatir itu karena Anda. Pembicaraan manis dan persuasi. Keluarga Qin. Jangan biarkan harapan Anda. Chen Yuqing. Ikuti anak malang ini. Apa yang bagus tentang itu? Dia tidak. Anak malang apa? Dia milikku. Menarik kekayaan dan harta karun. Harta karun. Menghela nafas. Ayo pergi. Jelas dan jelas. Baiklah. Mata ilahi terbuka. Ornamen batu giok dengan kepala manusia dan tubuh ular. Ukiran kerawang periode negara-negara berperang dari pola naga dan Phoenix. Cincin ornamen giok ganda dan liontin giok. Patung Buddha perunggu berlapis emas dinasti Ming. Menghela nafas. Yang ini. Saya ingin keduanya. Geser kartu Anda. Baiklah, ayo pergi. Amusing. Terima kasih Anda menelepon saya. Biarkan saya melihat pavilion Suanyu. Tontonan yang luar biasa. Selain itu, harta karun tawar-menawar itu sudah 400 juta. Omong-omong tentang itu, berbicara tentang Qin Zenan, sungguh orang yang mengerikan sama sekali. Lupakan akar Anda terlalu cepat. Li Sui itu, mereka juga bukan orang baik. Anggap itu sebagai syarat terhadap keluarga Li. Hukuman karena buta. Siapa itu? Ini saya. Li Sui. Untuk apa Anda di sini? Chen Yuqing. Maaf, saya pasti buta. Dia salah menilai Qin Zenan. Silahkan, bantu kami. Li Sui. Anda tidak selalu ada di sana. Apakah Anda melihat saya sebagai musuh? Mengapa sekarang? Datanglah kepada musuh Anda untuk meminta bantuan. Maaf. Saya tahu saya salah. Aku seharusnya tidak memarahimu. Menghela nafas. Katakan saja barang-barang Anda. Qin Zenan berencana untuk mengambilnya. Barang antik perusahaan terjual habis. Bahkan ayah saya, harta karun yang dihargai selama bertahun-tahun. Dia mengganti semuanya dengan barang palsu. Berencana untuk menjualnya. Jika ayahku tidak berhati-hati. Kembali dan lihat. Saya khawatir kita sekarang tidak ada yang tahu. Itu milikmu juga, karma dan pembalasan. Qin Zenan sedang mencarinya. Beberapa pedagang dari Jepang. Kata ayahku. Jangan pernah mengambil barang antik dijual ke orang luar. Iya. Kata ayahku. Biarkan Ding Runtang melihatnya. Mata ilahi terbuka. Jangkrik giok dinasti Han, otentik. Bernilai 100 juta. Yuqing. Ini bernilai 100 juta. Jangkrik giok dinasti Han. Dan pergi ke Qin Zenan. Orang bodoh itu. Jika Anda mengambil harta ini dijual ke pedagang Jepang, mungkin terjual seharga 10 juta. Itu akan sangat disayangkan. Li Xuan. Dia memiliki banyak harta karun dalam koleksinya. Jika itu Qin Zenan dijual murah, itu hanya sesuatu. Di dunia barang antik Tiongkok, kerugian besar. Kata ayahku. Jika kalian berdua bersedia bertemu dengannya, Yu Chan ini.
dan segera menganugerahkan kepadamu 2 pangkat, demi ayahmu. Itu pernah menjadi barang antik Cina, demi para tetua kami, jadi pergilah menemuinya. Ayah, saya kembali. Anda telah tiba. Senior Li Xuan. Lihatlah Anda dan Pavilion Suanyu berakhir dalam situasi seperti itu. Saya tidak tahan. 2 orang. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Harta karun yang saya, Li Xuan, hargai, nilai. Tak satupun dari mereka yang kurang dari itu untuk jangkrik giok Anda. Sekali. Ketika saya menjabat, begitu banyak orang ingin mengambil harta karunku. Itu hanya angan-angan. Sekarang, In Zenan, harta karun ini. Dan menjual semuanya kepada orang luar. Saya tidak punya pilihan. Itu sebabnya saya meminta bantuan Anda. Ambil harta karun. Setelah ditemukan, harta karun ini. Ambil saja. Semua harta itu bisa diambil. Saya tidak punya alasan untuk itu. Tolak kesepakatan yang begitu baik. Bagaimana Anda tahu kami dapat membantu Anda? Karena Anda telah menemukan artefak luar negeri. Agaknya memiliki keterampilan luar biasa. In Zenan itu, di mana Anda sekarang? Sekarang. Seharusnya di restoran. Mari kita bicara bisnis. Baiklah, saya akan segera kembali. Tuan Qin, Anda benar-benar memiliki wawasan yang hebat. Hal-hal ini, bagaimana kalau kami memberi Anda total 500 juta? Total 500 juta tidak masalah. Selamat bekerja sama. Ini Anda. Seseorang. Akhir. Ini kamu lagi. Tidak pernah berhenti, ya? Anda hanya seorang pekerja. Beraninya kamu merusak rencanaku yang baik. Aku membunuhmu. In Zenan. Bagaimana dengan saya pada awalnya? Saya pikir Anda hanya Chen Shimei. Meninggalkan Shen Yuqing. Ini semua tentang uang. Aku tidak menyangka kamu hanya satu. Total. Untuk keuntungan egoisnya sendiri, dia menghancurkan warisan ayah mertuanya dalam sekejap dan menjual harta nasional dengan harga murah. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Jadi apa yang Anda inginkan? Ah, dengan begitu, Anda tidak akan menyakiti orang lain. Oh wow. Di mana barang-barangnya? Saya akan menyimpannya untuk saat ini. Sekarang. Aku akan membawamu untuk mengaku. Saya menangkapnya kembali. Saya membawa barang-barang itu kembali juga. Apa yang akan Anda lakukan? In Zenan. Perjanjian kompensasi untuk perceraian. Sudah disiapkan. Tanda tangani sekarang. Kemudian, keluar dari sini. Saya tidak akan menandatangani. Li Sui, selamatkan aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tersesat. Tersesat. Apakah akan menandatangani atau tidak? Saya akan menandatangani. Chen Yuqing. Sebenarnya, aku masih mencintaimu. Bukankah kamu menjijikan? Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Seseorang. Buang orang ini dari sini. Jangan pernah muncul di gerbang keluarga Li. Tidak, tidak, tidak. Tuan NU. Saya menepati janji saya sebelumnya. Barang antik ini. Berikan semuanya untuk Ding Runtang Anda. Yanlong Family Mawar Fast berputar kerawang. Produk asli bernilai 230 juta yuan. Plat baju besi perunggu dinasti Yobara. Barang asli bernilai 340 juta. Salin dinasti awalnya adalah Suatingan, karyawan sisi. Barang asli bernilai 200 juta. Toples turunan Gunung Guiguzi biru putih dinasti Yuan. Barang asli bernilai 400 juta. Semua adalah harta bernilai ratusan juta. Jika Anda menyerapnya, kekuatan spiritual dari harta karun ini, apa yang akan terjadi? Ketika mereka kembali ke Aula Dingrun, saya akan transfer kekuatan spiritual dari harta karun ini. Itu menyerap segalanya. Oh, terima kasih, Ketua Li. Bos Shen, ayo pergi.
Musing, kamu telah melewati cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Anda telah menjadi dewa penjaga harta karun Tiongkok. Manfaatkan kekuatan Anda sendiri dengan baik. Lindungi lebih banyak harta karun. Saya menjadi dewa. Karena ini adalah kehendak surga. Saya akan melindunginya lebih banyak lagi mulai sekarang, dan kumpulkan lebih banyak harta karun. Saya benar-benar mengerti kemampuan untuk menemukan lokasi secara otomatis. Dengan cara ini, dimanapun Anda berada, Anda dapat menemukan harta karun sekarang. Hai. Musing, cepat datang. Sisi pameran sudah kewalahan. Baiklah, saya akan segera pergi. Selamat, Bos Chen. Di Runtang hari ini, harta karun tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya telah dikumpulkan. Itu sudah pantas. Pertama, barang antik ada di toko. Semua terima kasih kepada penilai saya. Dan diminta untuk masuk. Saya di sini juga. Saya tidak bisa banyak membantu. Ah, Muxing. Kemana Anda akan pergi? Saya akan mengambil penawaran.